Baik, insya Allah kita mulai terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian sambil menunggu ya peserta yang lain yang mungkin masih melaksanakan sholat isya berjamaah. Izin kita buka terlebih dahulu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul ya malam hari ini. Empat terasa ini sudah masuk materi yang ke 22 ya Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin yang masih istiqomah ya kan sampai 22 pertemuan ini tidak ada bolong. Congratulations ya, selamat. Mudah-mudahan berkah ya, mudah-mudahan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat ya, ilmu yang diberkahi oleh Allah, semoga menjadi ilmu yang insya Allah menjadi jariah juga bagi kita semuanya. Mungkin bagi yang berhalangan ya kan karena suatu lain hal tidak bisa mengikuti beberapa pertemuan, tapi insya Allah semoga niatnya untuk terus membersamai ya, menuntut ilmu, semoga Allah juga catat sebagai amal ibadah. Dan tentunya insya Allah nanti juga bisa mengikuti sesi rekaman ya yang insya Allah kita telah siapkan. Alhamdulillah Bapak Ibu, ini terasa sudah masuk ke materi ke-22 yang mana malam hari ini kita masuk ke pilar Baitul Muamalah. Ini materi pertama, pilar Baitul Muamalah. Sebelumnya kita sudah membahas 3 pilar ya yang ada di konsep Masajidullah di Quran surah At-Taubah ayat 18. Yang pertama pilar Baitullah, Baitul Quran, dan Baitul Mal. Dan malam hari ini di pilar Baitul Muamalah ya, perdana insyaallah malam hari ini akan diisi oleh gurunda kita ya, Ustadz Muhammad Khaidir Umar ya. Beliau adalah wakil pengasuh untuk amal usaha. Jadi Baitul Muamalahnya, amal usaha di Masjid Kapal Munzalan. Insya Allah malam hari ini ada 45 ya, masih sedikit, yang biasanya kita sampai 100 lebih. Mungkin masih ada yang sholat ataupun juga mungkin sudah mulai sudah mulai ini ya, beberapa sudah mulai tumbang juga, ada yang sakit, ada yang Masya Allah ya, mudah-mudahan yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya, yang dalam kesulitan ya kan Allah angkat kesulitannya, semoga kita semuanya senantiasa diberi pertolongan dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, insya Allah di pertemuan Baitul Muamalah ini memang tidak banyak dibandingkan dengan pertemuan pilar-pilar Baitullah, tentu yang paling banyak, kemudian ada Baitul Quran dan Baitul Mal. Dan memang Baitul Muamalah ini kita akan hanya membahas tentang konsep ya. Jadi memang di pelatihan kemasjidan ini memang pilar Baitul Muamalah ini sebenarnya yang sangat penting sebenarnya, karena ini untuk melengkapi pilar tadi kemandiriannya ini kita perlu ya amal usaha ya kan, amal usaha berbasis masjid untuk apa, menopang kemandirian masjid. Nah, salah satu pilar yang juga sangat ditekankan ya, selain dari pilar zakat ya untuk sosial ya, zakat infak sedekah, pilar tijaro atau jual beli ini juga sangat penting ya kan. Inilah yang menjadi pondasi sehingga masjid kita bisa menjadi masjid yang makmur, berkah, berlimpah. Insyaallah tentu tidak kita akan membahas lebih kepada prinsipal ya kan, hal-hal yang prinsip dan strategis juga. Untuk yang teknis insya Allah nanti akan ada platform pendampingan ya, nanti akan kita bagikan ke Bapak Ibu semuanya, sehingga nanti di situ ada hal-hal teknis yang bisa dilihat untuk video bagaimana kalau masjid kita pengen melakukan muamalah ya, terutama misalnya dengan Masjid Kapal Munzalan atau Masjid Enterprise ya kan, nanti akan kita coba kolaborasikan ya insya Allah. Intinya bagaimana kita bisa mendapatkan prinsip dan kaidah muamalah berbasis masjid dulu, ini yang paling penting.
Kalau apa yang disampaikan oleh guru Gurunda kita, prinsip itu sangat penting, fondasi itu penting. Jadi ibarat sebuah akar. Jadi kalau akarnya sudah kuat, maka kemudian ranting, ya kan, batangnya itu juga akan kuat, insya Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah malam hari ini kita akan mendengarkan materi pengantar ya, yang akan mengenai prinsip dan kaidah muamalah berbasis masjid. Selanjutnya nanti akan ada 2 sesi pertemuan lagi berkaitan dengan muamalah, yaitu nanti akan ada pertemuan bersama Yebung Ben, nanti akan membahas tentang bagaimana konsep ekonomi protektif, ya kan, bagaimana kita mau memproteksi ya ekonomi berbasis masjid. Nah, jadi ini nanti akan dibahas ya. Kemudian fundamental bisnis juga nanti itu akan dibahas oleh staf khusus kepengasuhan yaitu Ustadz Jericho, dan setelah itu nanti kita akan ada penutupan. Nah, insya Allah sudah tinggal 3 pertemuan lagi Bapak Ibu sekalian tanpa terasa. Alhamdulillah, ahlan wa sahlan ya pada teman-teman semuanya yang hadir malam hari ini dari seluruh Indonesia. Ya, Mas Bayu ya, mungkin bisa disebutkan teman belajar kita Pak Haris, Bang Aji, Bang Huda ya, yang malam hari ini juga turut membersamai. Insya Allah sebelum kita mulai, ada Bu Yasril juga, ada yang ingin bisa membacakan Al-Quran, surah Al-Quran malam hari ini dari Masjid Al-Taqwa Berhalangan ya. Nah, berarti kalau seperti itu kita akan lanjut saja. Insya Allah malam hari ini bersama-sama kita mulai dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Alhamdulillah, insya Allah semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah. Insya Allah kita akan siap belajar ya. Insya Allah ingin saya sapa kembali gurunda kita Ustadz Muhammad Khaidir Umar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Nah, jadi ini Bapak Ibu sekalian, memang mungkin bagi Bapak Ibu sekalian ya, yang ini malam hari ini juga ada alumni dari PMB 1, 2, 3, 4, 5 juga ada beberapa yang kita undang juga, Ustadz Haidir. Jadi mungkin bagi teman-teman semuanya ya kan, mungkin di PMB 1 sampai 5 nggak ketemu. Nah, malam hari ini spesial kan, PMB 6 ada Ustadz Haidir. Nah, ini spesial. Karena memang Ustadz Haidir enggak 1 bulan atau 2 bulan yang lalu Ustadz Haidir ya, untuk jadi wakil pengasuh. 2 bulan. 2 bulan, Masya Allah ya. 2 bulan. 65 hari. Sebelumnya di amal pendidikan, jadi memang di Masjid Kapal Munjalan itu dinamis ya Bapak Ibu sekalian ya. Beberapa posisi memang karena memang tadi tidak ada jabatan tapi semuanya tanggung jawab ya, tanggung jawab sementara. Alhamdulillah Ustadz Haidir diberi tanggung jawab untuk amal usaha di Masjid Kapal Munjalan. Insya Allah malam hari ini ya, materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Haidir berkaitan dengan prinsip dan kaidah muamalah ya berbasis masjid. Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa disiapkan catatan dan mari sama-sama kita luruskan niat, bersihkan hati, semoga apa yang nanti disampaikan itu semuanya bisa menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semuanya untuk nanti mengembangkan masjid kita dan tentunya juga bisa menambah ilmu kita untuk bermuamalah dengan baik dan benar insya Allah. Pada Ustadz Haidir, untuk waktu dan tempat kami persilakan mungkin kurang lebih 45 menit sampai 1 jam Ustadz Haidir, setelah itu nanti baru ada sesi diskusi biasanya Ustadz Haidir. Pada Ustadz Haidir kami persilakan. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad.
Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta alimul hakim. Gimana kabar ayah bunda sekalian? Abang kakak sehat semuanya? Alhamdulillah. 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 Kesempatan ini bisa bertemu dari semua yang saya lihat di sini, ada satu orang yang saya masih kenal, itu ada Buya Yasril. Insya Allah. Karena saya pernah berada di SDM Jakarta selama 1 bulan. Jadi pernah sempat ketemu sama beliau juga. Mungkin yang lainnya masih belum pernah bertemu, tapi insya Allah ini pertemuan juga bukan karena kebetulan, tapi karena atas izin Allah. Alhamdulillah pada kesempatan ini bisa bertemu bersama, bisa belajar bersama tentang hal-hal yang berhubungan dengan prinsip dan kaidah muamalah berbasis masjid. Yang alhamdulillah pada kesempatan ini saya dikasih amanah sama Kiai untuk memberikan sedikit berbagi ilmu dalam kesempatan ini untuk menyampaikan sebuah materi tentang salah satu pilar penting dalam membangun sebuah kemakmuran dari masjid, yaitu Baitul Muamalah. Ketika membangun yang akan kita bahas pada kesempatan ini, insya Allah situ akan kita bahas tentang hal-hal prinsip utama dalam membangun sebuah pilar Baitul Muamalah dalam meningkatkan atau memakmurkan kemakmuran masjid. Pada kesempatan ini ingin izinkan saya menyampaikan sebuah kutipan penting sebelum kita masuk pembelajaran yang ingin saya sampaikan. Kalau dari ayat Quran surah At-Taubah ayat 18 itu, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul azim. Nah, pada kesempatan ini dari beberapa kata yang ada dalam ayat tersebut ada kata-kata walam yakhsha illallah. Nah, di situ mungkin merupakan salah satu pilar yang menjadi kenapa Baitul Muamalah itu harus ada dalam proses membangun sebuah kemakmuran bagi masjid. Karena ketika ada walam yakhsha illallah, tidak ada ketakutan, beraninya manusia untuk membangun sebuah peradaban, itu mulai dengan dia tidak takut dengan apapun kecuali dengan Allah. Saya ingin mengutip sebuah kata penting yang harus kita garis bawahi di sini. Islam is just not a religion. Islam is the way of life. Islam itu bukan hanya sebatas agama. Islam itu jalan hidup. Islam itu pedoman hidup. Dalam Al-Quran itu kesempurnaan pedoman hidup manusia berjalan ada dalam Al-Quran. Termasuk dalam menjalankan muamalah. Jadi kalau kita membahas hanya sebatas muamalah hanya the part of it. Hanya bagian daripada itu. Bukan kita anggap lebih, karena hanya semua bagian kecil daripada itu. Jadi kita jadikan Baitul Muamalah itu sebagai salah satu bagian untuk menyempurnakan pedoman hidup kita. Maka di ayat itu disampaikan ada 4 hal yang harus dilalui kan. Pertama mungkin di PMB sebelumnya sudah disampaikan, beriman itu merupakan fondasi utama. Mendirikan sholat juga fondasi utama. Dan ada kondisi wa'ata zakah juga kondisi utama. Dan yang menyempurnakannya nanti akan ada namanya walam yakhsha illallah, itu tidak takut sama apapun kecuali sama Allah. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sedikit materi yang itu semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya, bisa kita terapkan bersama untuk menjadi kita pahami bersama, untuk bisa sama-sama paham tentang bagaimana sih prinsip dan kaidah muamalah berbasis masjid tersebut. Oke, pada kesempatan ini izinkan saya mengutip sedikit. Ada sebuah hadis dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah yang kedua, di situ diceritakan ada seorang datang kepada Rasulullah dengan gamis putih yang sangat putih, dengan rambut hitam yang sangat hitam, dengan wajah yang tidak pernah dilihat sama sahabat, datang berlutut di samping Rasulullah. Kemudian bertanya tentang 3 hal. 3 hal di situ. Yang pertama, soal pertama bertanya, ma huwal iman? Ya Muhammad, akhbirni ma huwal iman. Dia bertanya sama Rasulullah, ya wahai Muhammad, sampaikan kepadaku apa itu iman. Disampaikan sama Rasulullah, al-imanu billah wa malaikatihi ilal akhir. Sampai selesai. Kemudian pertanyaan kedua, ma huwal Islam? Apa itu Islam? Ketika ditanya tentang apa itu Islam, Nabi Muhammad juga menjawab dan menyampaikan al-Islamu huwa syahadatu an la ilaha illallah, sampai selesai. Dan yang ketiga ditanya juga ma huwal ihsan? Al-ihsanu an ta'budullaha ka'annaka tarah wa in lam takun tarah fa innahu yarah. Beribadahlah engkau seperti saya, engkau melihat Allah. Jika kau tidak melihat Allah, maka Allah akan melihatmu. Oke. 3 Pak ya.
Ada 3 hal yang ditanya di situ. Jadi dari 3 hal tersebut, mungkin di pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang bab iman. Iman itu dalam bahasanya kita dalam ilmu fikih, itu akidah. Dalam akidah yang kita maksud di situ sebagai kebenaran Islam. Kebenaran tadi dibahas tadi, man amana billah wa aqamas shalah wa ata zakah, diselesaikan di situ. Ketika itu yang kedua ada namanya syariah. Nah, di bab syariah inilah kita akan mengetahui tentang keadilan Islam. Keadilan Islam itu termasuk di dalamnya ada 2 hal. Ada hal yang berhubungan dengan ibadah, ada berhubungan dengan muamalah. Nah, nanti di sini nih karena kita bahas bakal secara detail kita bahas. Dan saya nggak bakal membahas secara detail keseluruhan dari 3 hal itu. Kita akan fokus pada hal yang kedua ini. Itu tentang syariah di dalam. Di dalam syariah itu ada 5 hal yang dipertanyakan. 5 hal yang akan jadi pertanyaan untuk menjalankan sebuah kehidupan. Ketika orang udah beriman sama Allah, memenuhi semuanya keimanan, percaya sepenuhnya sama Allah, dia wajib menjalankan sebuah jalan untuk menempuh tujuan utamanya berhidup di dunia. Yaitu ada 5 pertanyaan. Yang pertama, apa yang akan dilakukannya setelah dia beriman sama Allah? Yang kedua, jalan mana yang harus dia tempuh untuk sampai pada tujuan seharusnya dia hidup di dunia? Yang ketiga, dia perlu tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, yang keempat, apa yang harus dia kerjakan setelahnya, setelah mengetahui itu benar atau salah. Yang keempat, apa yang harus dia hindari. Yang kelima, apa yang harus dia hindari. Jadi 5 pertanyaan ini akan membuat kita memahami bahwasanya untuk menjalankan Islam itu ada aturan tersendiri. Untuk menjalankan Islam ada aturan-aturan tertentu yang harus kita penuhi. Jadi tidak sebatas hidup. Makanya Islam itu kenapa the complete, the way of life, disampaikan sebagai jalan kehidupan. Karena dia menyempurnakan keseluruhan hidup manusia. Manusia itu diajarkan dari bangun tidur sampai tidur lagi. Sama sampai buang air kecil, buang air besar, semua dia ada aturan dalam Islam. Apalagi ibadahnya. Apalagi berhubungan dengan muamalah. Karena muamalah itu merupakan, muamalah dan ibadah merupakan 2 sisi koin yang selalu berdampingan antara satu sama lain. Jadi kita kan pahamin dan pelajarin bersama tentang hal-hal ini. Itu yang pertama tentang bab syariah yang saya sampaikan tadi. Kita akan fokus di sini karena kenapa kita bahas tentang masyarakat syariah di sini tentang keadilan Islam. Di syariah di sini itu akan masuk membahas tentang hal berhubungan dengan muamalah. Karena kita akan belajar tentang prinsip-prinsip utama dalam bermuamalah. Membangun bagaimana prinsip wi'tul muamalah yang berbasis masjid. Oke. Terus, nah, dalam menjalankan syariah, semua syariat dalam Islam itu berasal pasti dari Allah. Karena disampaikan dalam Al-Quran, semua syariat yang ditentukan diturunkan kepada manusia itu semuanya pasti berasal dari Allah. Yang dimana kita tahu bahwasanya Allah menyampaikan syariat untuk menjalankan kehidupan itu semuanya tertulis dalam Al-Quran. Ketika dijelaskan dalam Al-Quran. Kemudian untuk menyempurnakannya, Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah juga memberikan panduan yang kedua, namanya Al-Hadis. Dalam Al-Hadis itulah Rasulullah menjelaskan apa-apa saja yang perlu disempurnakan, apa-apa saja yang perlu dijelaskan lebih detail tentang apa yang ada dalam hukum-hukum dalam Al-Quran. Jadi berasal dari syariat dari Allah, kemudian turun ke Rasulullah. Rasulullah pun akhirnya menerbitkan 2 hal yang jadi panduan orang dalam menjalankan kehidupan, yaitu Al-Quran dan Hadis. Kemudian, untuk menjalankan kehidupan di muka bumi ini, apakah sempurna? Semua syariat yang diturunkan Allah sempurna, semuanya telah disempurnakan sama Allah. Dalam Quran surah Al-Maidah Allah sampaikan bahwasanya semua syariat yang telah Allah turunkan telah Allah sempurnakan kepada Nabi Muhammad SAW. Dari ayat terakhir yang diturunkan oleh Rasulullah, ketika Allah turunkan kepada Rasulullah semuanya dipenuhi dan diselesaikan sama Rasulullah, diselesaikan oleh Allah kepada Rasulullah ketika diturunkan ayat terakhir tersebut. Kemudian, bagaimana dengan hal-hal yang tidak ada di zaman Rasulullah sehingga kita bisa melakukan pada hari ini? Hari ini terdapat berbagai macam muamalah yang itu mungkin tidak terjadi di zaman Rasulullah. Rasulullah sampaikan dalam hadisnya, antum a'lam bi umuri dunyakum. Antum tahu tentang hal-hal yang berhubungan dengan dunia antum. Dunia kalian masing-masing kalian tahu. Maksud Rasulullah disampaikan kalian tahu, itu ingin mengajarkan kepada kita perlu tahu mana yang hak, mana yang batil, mana yang halal, mana yang haram. Di mana kita bisa mengetahui itu halal atau haram, itu hak atau batil. Semuanya tertulis dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi ketika orang ingin menjalankan sebuah pilar bernama muamalah, dia wajib
menjadikan Quran dan hadis sebagai pedoman dalam menjalankan kehidupannya, termasuk dalam hal-hal yang berhubungan dengan muamalah yang dia kerjakan. Oke, pada kesempatan ini kita akan bahas tentang prinsip dasar muamalah. Jadi kenapa dibahas tentang prinsip dasar muamalah di sini? Ini ingin biar kita sama-sama paham. Jangan sampai cara berpikir kita hari ini memahami muamalah yang ada sama seperti orang Barat memahami sistem muamalah yang ada. Hari ini sistem kapitalis menganggap bahwasanya sumber daya itu terbatas. Keinginan manusia tak terbatas. Itu sebuah pemikiran yang sangat salah sekali dan sangat berbenturan sekali dengan Al-Quran. Kenapa? Karena harusnya dalam Islam mengatakan sumber daya itu tak terbatas. Dan keinginan manusia lah yang bisa dibatasi. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwasanya, oh ini semuanya dalam kehidupan ini kalau kita tidak berusaha meraup dan mengambil keuntungan daripadanya, semuanya akan habis. Itu sebuah kesalahan fatal dalam berpikir. Ketika orang berpikir bahwasanya sumber daya yang ada hari ini dianggap sebagai sumber daya yang terbatas. Kalau Allah bilang tidak terbatas, karena Allah menjanjikan semuanya terjadi atas izin Allah, kita nggak bakal pernah bisa membatasi hal itu. Nah, disitulah kenapa kita perlu paham dan mengerti tentang hal-hal penting dalam memahami muamalah dalam Islam. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang hal-hal yang berhubungan dengan muamalah. Dalam Islam, dalam Quran surah Az-Zariyat ayat 56 disampaikan tugas manusia di muka bumi ini cuma satu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Tidak akan aku ciptakan manusia dan jin dan manusia kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala disampaikan bahwasanya beribadah itu bukan hanya sebatas bentuknya vertikal saja. Bentuknya ibadah kepada Allah juga ada beribadah yang secara horizontal. Ibadah yang dimaksud bahwasanya ibadah vertikal kepada Allah itu semua hal-hal yang dalam Al-Quran diajarkan itu untuk beribadah menghadap Allah. Satu contoh, ketika kita ingin sholat, itu ibadahnya vertikal sama Allah, hubungannya kita sama Allah. Tapi ketika kita berhubungan dengan horizontal, orang sekitar kiri kanan kita, itu namanya ibadah, itu namanya al-mu'amalah. Jadi ibadah itu ada dua, satu ibadah ilallah, yang kedua ibadah ma'annas. Itu mu'amalah dalam bahasa yang lain disampaikan, mu'amalah ma'allah dan mu'amalah ma'annas. Jadi kalau mu'amalah ma'allah itu ibadahnya vertikal ke atas. Kita sampaikan itu ibadahnya ke atas sama Allah, sepenuhnya sama Allah. Dan itu ibadahnya bentuknya sholat, bentuknya kita zikir, baca Quran, itu pribadinya kita kepada Allah langsung. Tapi ada ibadah yang kedua, namanya muamalah. Itu ibadahnya horizontal, pada orang sekitar kita. Orang sekitar tuh seperti contohnya zakat yang disampaikan. Bermuamalah, bertransaksi sama orang sekitar. Itu ibadah-ibadah horizontal. Jadi, yang kita maksud di sini bahwasanya ya ada dua ibadah yang perlu dipahami benar-benar dan benar-benar harus benar-benar dipahami bahwasanya untuk menjalankan kehidupan di muka bumi kita memerlukan kedua-duanya. Tidak bisa hanya orang ibadah sholat saja bisa hidup masuk surga, belum tentu. Karena bisa jadi ibadahnya belum tentu diterima sama Allah. Karena dalam satu hadis Rasulullah sampaikan, ada orang 60 tahun sholat, tapi nggak diterima sama Allah sama sekali sholatnya. Karena apa? Menghindari, menyampingkan orang-orang sekitarnya. Menyampingkan ibadah orang-orang sekitarnya. Jadi dia tidak beribadah pada Allah secara maksimal. Beribadahnya hanya ibadah kepada Allah secara vertikal, tapi tidak beribadah secara horizontal. Disitulah kenapa dalam Al-Quran kata-kata aqimus sholah wa atuz zakah selalu berdampingan bersamaan. Dan juga kata-kata alladzina amanu wa amilus sholihat berdampingan. Jadi tidak sebatas orang itu beribadah sama Allah hanya iman pada dirinya sendiri. Tapi juga beribadah sama Allah, itu beribadah kepada Allah, juga beribadah dalam bentuk horizontal kepada orang sekitar. Ketika dia bisa beribadah sama orang sekitar juga, dia memenuhi kedua-duanya prinsip dalam ibadah. Jadi ibadah dua-duanya dia penuhi, ibadah sama Allah sempurna, vertikal ke atas, ibadah horizontal juga sempurna sama manusia sekitarnya. Nah, disitulah kenapa ketika kita belajar tentang prinsip muamalah di sini, ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya ibadah itu tidak sebatas apa yang kita kerjakan dalam bentuk
ibadah ritualitas pada Allah. Tapi juga bisa jadi dalam bentuk kita berbuat atau bertransaksi dengan orang sekitar kita. Nah, disitulah perlu dipahamin bersama bahwasanya muamalah dalam Islam itu merupakan salah satu pilar penting untuk bisa membuat kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang yang menjalankan masjid, orang-orang yang menggerakkan masjid. Kalau kita fokus pada fisik hanya sebagai tempat ibadah tanpa dengan mengecualikan fungsi orang-orang ya, fungsi sosial yang harus ada, itu sama saja kita tidak menjalankan fungsi masjid seperti seharusnya. Makanya dari situ disampaikan 918, ada 4 pilar yang perlu dipenuhi, ya kan? Alladzina amanu, ya kita beriman itu fondasi utama, wajib. Wa aqamas shalah. Ketika udah beriman sama Allah, kita wajib jalankan sebuah perintah, namanya sholat. Bentuk aktualisasi iman kita kepada Allah itu dengan melakukan sholat. Kemudian yang ketiga, wa ata zakat. Dan juga menunaikan zakat. Dia ada bentuk hubungan muamalah kita bukan hanya sebatas sama Allah saja, tapi juga sama orang sekitar. Tapi untuk menyempurnakan dan memenuhinya, masuklah kata-kata yang selanjutnya, lam yakhsha illallah. Dia harus bisa. Untuk bisa berbuat, berbagi kepada orang, apakah hanya terpaku pada zakat? Tidak juga. Bisa jadi usaha yang kita coba usahakan, usaha yang berusaha kita kembangkan, menjadikan kita bisa menyampaikan dan memenuhi segala kebutuhan yang dibutuhkan orang sekitar tanpa perlu mengangkat tangan minta-minta sama orang-orang lain. Seperti itu. Kemudian teman-teman sekalian, di situ juga bisa dipahami bahwasanya ibadah dan muamalah itu ada dua hal yang berbeda. Perlu saya sampaikan, ibadah itu dalam hukum fikih, nama ibadah itu ada sebuah hukum maqasid dalam hukum usul fikihnya ada satu hal yang perlu disampaikan. Semua yang berhubungan dengan ibadah, al aslu fil ibadah ya mamnu illa fihi dalilun fi ibahatihi. Jadi semua yang berhubungan dengan ibadah itu, ibadah vertikal tadi, semuanya itu terlarang dalam Islam. Kecuali di dalamnya ada dalil yang membuat dia boleh. Sholat itu diwajibkan sama Allah, ya sholat zuhur misalkan, 4 rakaat. Ketika ada orang berusaha mengubahnya menjadi 2 rakaat atau 3 rakaat, mamnu hukumnya, terlarang, haram dalam Islam. Karena dalam syariatnya sudah diajarkan, sholat zuhur itu 4 rakaat. Nah, ketika orang berusaha untuk sholat subuhnya di waktu yang tepat. Ketika sudah disampaikan sebelum terbit matahari. Ketika dia itu sholatnya setelah itu, jam 7, jam 8, enggak apa-apa kan masih sholat subuh. Tanpa ada dalil uzur syar'inya, bukan dia boleh melakukan itu. Dia bilang enggak masalah. Kan enggak, selama saya masih sholat. Itu jadi sebuah kesalahan. Mamnu, kenapa enggak ada dalil yang memperbolehkan? Kecuali dengan uzur yang memperbolehkannya. Itu namanya ibadah. Beda kalau muamalah. Al-aslu fil muamalah. Kalau hukum aslinya dalam usul fikih, muamalah itu al-aslu fil muamalah al-ibahah. Semua yang berhubungan dengan muamalah, semuanya boleh, kata Allah. Kata dalam hadis itu, dalam riwayat itu disampaikan, bahwasanya semua yang berhubungan dengan muamalah itu diperbolehkan. Illa fihi dalilun fitahrimi. Kecuali ada dalil yang menyebutkan dia tidak boleh dilakukan. Jadi semua dalam muamalah itu diperbolehkan sama Allah. Tidak ada yang dilarang sama Allah. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan. Itulah kenapa dalam Al-Quran, Quran Surah Al-Baqarah 275 itu Allah sampaikan. Dalam beberapa matan ayatnya disampaikan, ahallallahul bai'a wa harramar riba. Jadi kata pertama yang disampaikan di situ, ahallallahul bai'a. Allah sampaikan, semua jual beli itu halal dalam Islam. Semua jual beli, semua muamalah transaksi itu halal dalam Islam. Tapi kata Allah, ada kata selanjutnya, ada wawul wasol namanya. Waw yang menyambung kata selanjutnya. Wa harrama riba, kata Allah. Selama di dalamnya tidak ada unsur-unsur ribanya. Jadi dikatakan ini ayat yang menjelaskan tentang hukum dari muamalah itu sendiri sebenarnya. Jadi jangan sampai kita salah, sama kayak ketika perintah untuk wudu. Ya kan? Perintah untuk wudu itu
yang dikatakan dalam Al-Quran, wasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi. Contoh nih, kita ambil kutipan ayat yang lain. Dalam wudhu itu disampaikan, ketika sudah selesai membasuh wajah, yang kedua dilakukan, membasuh tangan sampai ke siku. Berarti ketika kata-kata sampai ke siku, menunjukkan bahwasanya kita menyiramnya bukan dari siku ke bawah, tapi dari jari ke atas. Itu yang disampaikan dalam ayat Al-Quran. Sama kayak kata-kata wahalallahul bai'a wa harramar riba. Ketika Allah sampaikan bahwasanya, berarti yang dipermulakan apa? Yang disampaikan pertama apa? Ahallallahul bai'a. Allah sampaikan bahwasanya semua jual beli itu halal. Nah, kecuali di dalamnya ada unsur ribanya. Seperti itu. Itu hal yang kedua. Nah, jadi ketika kita memahami dalam Islam, prinsip pertama yang perlu dipahami, dalam Islam ada dua hal. Pertama, ibadah sama Allah secara vertikal. Kedua, ibadah ma'anas, ibadah sama manusia. Ibadah sama manusia itu bentuknya muamalah. Dari situ. Nah, itu. Dalam Quran surah Az-Zariyat 56 itu disampaikan seperti itu. Nah, di situ telah dijelaskan bahwasanya apa yang kita kerjakan hari ini semuanya itu ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya setiap muamalah yang kita kerjakan itu dinilai sama Allah. Situ. Oke, selanjutnya. Ya, kita pahamin bersama tentang prinsip dasar dalam bermuamalah. Jadi saya sampaikan sebelumnya, prinsip dasar bermuamalah pertama ada 4 hal. Pertama, semua yang berhubungan dengan muamalah itu diperbolehkan dalam Islam. Kecuali ada dalil yang membuat dia tidak boleh dilakukan. Jadi, ketika kita sudah tahu bahwasanya muamalah itu diperbolehkan dalam Islam, itulah Islam mengajarkan kepada kita bahwasanya Islam itu terbuka, Islam itu mudah. Orang ketika ingin bermuamalah itu tidak pernah dipersulit dalam Islam. Kecuali ada dalil-dalil yang membuat dia haram buat dilakukan. Jadi ketika melakukan sebuah transaksi, ketika itu bertentangan dengan Islam, bertentangan dengan hukum yang ada dalam Al-Quran dan hadis, wajib kita tinggalkan. Kalau tidak ada dalil yang mengharamkan, silakan dikerjakan. Itulah hukum lenturnya, hukum Islam, hukum fikih dalam Islam. Mengajarkan kepada kita bahwasanya dalam bermuamalah, silakan kerjakan. Kerjakan dulu. Selama tidak ada dalil yang mengharamkan, kerjakan. Tapi selama kita ketemu sesuatu yang mengharamkan, ada dalil yang menyebabkan dia itu haram, silakan tinggalkan. Itulah kewajiban. Jangan sampai udah tahu, oh ini haram, ini bertentangan, tapi masih dikerjakan. Nah, itu jadi sebuah hal yang prinsip yang bakal bermasalah kepada kita untuk selanjutnya menjalankan usaha. Apalagi itu usaha masjid. Ingat dan perlu dipahami bersama, usahanya masjid bukan usahanya pengurus. Badan usaha milik masjid itu bukan milik kepengurusan, bukan milik yayasan, tapi milik Allah. Ketika kita berusaha menjalankannya dengan benar dan dengan baik, maka di situ sama dengan kita menjalankan perusahaan itu atau usaha itu untuk mencari kemaslahatan, mencari ridhonya Allah. Oke, selanjutnya itu prinsip dasar pertama. Tadi kita baca tentang ibadah dan muamalah. Terus prinsip dasar pertama tadi kita pahamin, semua yang berhubungan dengan muamalah itu boleh dilakukan. Kecuali ada dalil yang menyebabkan dia haram, mengharamkannya. Nah, itulah hukum-hukum dalam fikihnya, al-aslu fil muamalah ibahah. Mubah. Hukum asli dalam muamalah itu diperbolehkan. Mubah itu hukumnya boleh dilakukan. Illa fihi dalilun fitahrimi. Kecuali di dalamnya ada dalil yang menyebabkan dia diharamkan untuk dikerjakan. Itu. Terus yang kedua, halal. Halal secara zat dan halal secara sifat. Kenapa? Karena dalam ayat-ayat perlu dipahamin, semua yang diperbolehkan itu belum tentu barang itu tersebut halal. Contoh, ada zat yang kita jual. Kalau kita melihat sesuatu yang berhubungan sama zat, contohnya, ketika jual daging babi, jual daging di homer dan lain sebagainya, itu sudah jelas zatnya haram. Apapun berhubungan dengan dia, sebaik pakai akad mudorobah pun, pakai akad musyarakah pun, pakai akad apapun, kalau yang dijual itu daging babi, yang dijual itu homer, tetap haram, udah clear, selesai. Masjid nggak bisa menjual hal-hal seperti itu, karena faktanya dalam Al-Quran disampaikan. Quran surah Al-Maidah ayat 88. Wa kulu mimma razaqnakum halalan thayyiba. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Allah sampaikan, ketika ingin makan sesuatu, mengerjakan sesuatu, makan sesuatu yang halal. Ketika ada diharamkan, jangan dikerjakan. Sama kayak Al-Baqarah 168.
Disampaikan juga di situ. Ada hal-hal yang dilarang sama Allah. Jual bangkai, jual apa, dan lain sebagainya. Itu diharamkan. Zatnya dah clear. Di badan usaha milik masjid harus clear di situ. Yang pertama kita tahu itu muamalah boleh, tapi apakah sebatas boleh? Tidak. Yang kedua harus tahu hal kehalalannya. Pertama halal dalam bentuk zat, yang kedua halal dalam bentuk sifat. Ada yang dijual apa? Dijual beras, yang dijual garam, yang dijual gula, itu barang halal, halal semua dijual. Tapi sifat penjualannya yang bermasalah. Kenapa? Contoh, menjual harusnya jual beras itu 1 kilo, yang dikasih dalam takarannya cuma 9 on misal. Ada kurang 1 on dan tidak diberikan kepada jamaah karena nggak pakai ukuran, nggak pakai timbangan, jualannya sembarangan. Akhirnya dia bilang udah nggak apa-apa, lepaskan halal, kan usaha masjid. Wih, jangan seperti itu. Masjid harus punya yang kita jual tuh kualitas. Jangan sampai ada warga atau masyarakat atau jamaah yang membeli barang-barang kepada kita itu karena kasihan sama kita. No. Kami di Munzalan, alhamdulillah pada hari ini, kesempatan ini, kita berjualan barang-barang kualitas. Kita berusaha menjual barang-barang terbaik. Kenapa? Kita nggak mau sampai orang tuh membeli barang kita gara-gara, oh ini kan gara-gara usaha masjid, sedekah sama masjid. No. Itu benar-benar dilarang sama Kiai. Kiai Lukman selalu menekankan hal itu kepada kami di bagian amal usaha milik masjid. Kita jual kualitas terbaik, roti terbaik, pakaian terbaik, barang-barang retail terbaik. Nggak mau kita kasih barang-barang yang rusak, barang-barang yang sembarangan. Tidak. Karena apa? Kita berusaha memberikan sesuatu yang terbaik kepada orang, karena berusaha dalam dalam berdagang itu juga menggunakan prinsip yang profesional. Berusaha memberikan barang terbaik. Itu yang pertama. Nah, itu yang kedua. Selanjutnya perlu dipahami, ketika kita tahu tadi jual barang, jual beras, jual gula, jual tepung, dan lain sebagainya, kebutuhan dan lain sebagainya. Barang kualitas barangnya juga perlu diperhatikan. Kenapa? Bisa jadi barang itu berasnya udah berkutu, gulanya mungkin udah berkapuk, tepungnya udah nggak layak pakai. Kita masukkan dalam minimarket masjid untuk dijual ke jamaah, masjid dipaksa jamaah untuk membeli. Dan kita bilang ini barang bagus dan lain sebagainya. Fisik barangnya benar, fisik barangnya halal, tepungnya halal, gulanya halal, berasnya halal. Tapi kita melakukan sesuatu transaksi yang diharamkan. Zatnya tidak halal, zatnya halal tapi sifatnya yang diharamkan. Kenapa? Melakukan sebuah penipuan. Nanti kita akan lihat. Ada beberapa jenis-jenis transaksi dalam Islam yang perlu kita hindari. Sehingga kita tahu menjalankan baitul muamalah, jangan sampai usaha masjid melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum muamalah dalam Islam. Seperti itu. Itu yang kedua. Halal. Jadi, prinsip dasar pertama, semua dalam muamalah itu diperbolehkan. Yang kedua, halal, zat dan sifatnya. Yang ketiga, adil. Maksudnya adil apa? Itu dikutip dalam Al-Quran, surah 279. 279. Ada sebuah hukum dalam fikih yang disatakan, jikalau kaidah-kaidah ini tidak dipenuhi dalam sebuah muamalah, maka batallah sebuah akad muamalah tersebut. Ternyata itu diambil dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disampaikan ayat yang pertama, wa in lam taf'alu fa'zanu biharbi minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Ada kata-kata la tazlimuna wa la tuzlamun. Kamu tidak boleh menzolimi orang dan tidak boleh juga kamu tidak boleh menzolimi orang dan tidak boleh dizolimi oleh orang. Jadi dalam muamalah kita tidak boleh menzolimi orang dan kita juga tidak boleh sampai terzolimi. Maksud disampaikan di situ apa? Itu prinsip dasar muamalah yang perlu dipahami. Kadang ada orang melakukan sebuah transaksi, udah sama-sama ridho, sama-sama halal, barangnya ada, uangnya ada. Tapi ternyata ketika pulang, barang transaksinya tidak sesuai dengan kenyataan. Dan itu terjadi di sini. Nah, itu pernah saya alami di sini. Ketika pengen beli ikan di pasar contohnya. Ikan yang kita pilih sudah segar itu di pasar. Sudah ditimbang 1-2 kilo, daging ikannya udah terbaik, udah bagus. Tiba-tiba pas pulang sampai kok ikannya busuk. Besok kita coba tes lagi belinya. Ternyata apa? Beli ikan yang di atas yang bagus, udah dibungkus sama pedagangnya. Ketika udah turun, kita mau bayar, dia tukar kantong yang di bawah ikan-ikan busuk buat ke atas dikasihkan sama kita dengan jumlah yang sama. Dia menzolimi kita. Pertama kita udah ridho sama dia. Kita udah berusaha membayar dengan uang yang seharusnya.
Tapi ternyata kita dizolimi dalam hal itu. Dan itu terlarang dalam Islam. La tazlimuna wa la tuzlam. Yang ketiga, yang keempat, itu ridho birido. Dalam Al-Quran dikatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta orang-orang di antara kamu dengan cara yang batil. Illa antakuna tijaratan antaradin minkum. Kecuali dalamnya terdapat sebuah perdagangan yang antum ridho sama satu sama lain. Harusnya perlu disampaikan sama kita bahwasanya ridho sama ridho itu merupakan sebuah salah satu prinsip utama dalam muamalah harusnya. Imam Syafi'i menekankan dalam melakukan penjualan wajib dilakukan ijab qabul. Imam Syafi'i itu melakukan perdagangan Bapak, ayah bunda sekalian, melakukan ijab qabul. Saya beli ikan ini 1 kilo dengan harga 30.000 tunai. Harus seperti itu, harus jabat tangan. Itu Imam Syafi'i ngajar. Saking menjaganya hal-hal tersebut. Kayak mungkin saudara-saudara kita yang di Banjar tuh masih menerapkan hal-hal itu. Banjarmasin tuh masih menerapkan hal-hal itu. Kenapa? Pengen menjaga. Biar apa? Sama-sama ridho dulu sama dalam perdagangan itu. Jangan sampai dalam perdagangan kita, orang ada satu pihak yang tidak merasa ridho. Sehingga batallah akad dalam bermuamalah terus. Disitulah disampaikan bahwasanya keriduan kedua belah pihak dalam melakukan sebuah transaksi wajib disampaikan. Itulah kenapa ketika melakukan sebuah akad jual beli harus jelas dan clear. Masjid melakukan akad jual beli dengan jamaah harus clear dulu akadnya di awal, jangan sampai salah. Ketika kita melakukan sebuah kesalahan, jamaah tidak ridho karena merasa masjid melakukan sebuah program dan membuat sebuah program melakukan pembelian barang karena merasa masjid adalah ridho aja, paksa untuk ridho dan lain sebagainya. Oh, itu berbahaya. Ternyata jamaahnya nggak ridho, batal akad tersebut. Walaupun programnya benar, karena menyalahkan akad. Seperti itu. Itu prinsip yang keempat. Prinsip yang kelima, maslahat. Jadikanlah usaha kita itu sebagai bentuk maslahat, menghindari kemudorotan yang ada. Kenapa? Contoh, Masjid Kapal Munzalan itu membangun pabrik roti gembul itu, bukan sebatas untuk mencari omset, bukan hanya sebatas mencari keuntungan. Masjid Kapal Munjalan itu mendirikan perusahaan roti tersebut karena menemukan di Pontianak dan Kuburaya dan sekitarnya ini tidak ada toko roti yang itu dimiliki oleh orang Muslim. Prosesnya tidak ada yang dijalankan itu benar-benar untuk bisa kita percaya bahwasanya itu clear, rapi, halal, bersih, secara zat dan sifatnya. Makanya dibangun pabrik roti itu salah satunya bertujuan untuk menyelamatkan orang biar bisa makan roti yang halal. Perlu diketahui, mungkin sering diceritakan sama kiai. Di roti gembul tersebut, pengen buat roti, ngadon roti, telurnya dicuci, dibersihkan. Kotoran-kotoran yang nempel tuh harus dibersihkan. Kenapa? Kotoran tuh najis. Kalau najis masuk dalam adonan kue, jadi haram untuk dimakan. Sampai seperti itu dijaga. Sebelum mengadon kue dan lain sebagainya, perlu sholat, perlu wudhu, dan lain sebagainya. Saking menjaga untuk kebersihannya. Kenapa? Menunjukkan bahwasanya kita tuh berusaha menjadi sebuah maslahat, menjadi sebuah solusi dari permasalahan umat. Jadi kalau masjid nanti pengen membuka sebuah usaha, carilah usaha yang bisa membantu kita memberikan maslahat buat masyarakat sekitar. Jadi jangan kita pengen buka usaha, oh ini kayaknya menguntungkan, kayaknya ini bakal memberikan profit besar. Bukan hanya itu pandangannya. Usaha masjid itu harus bisa memberikan kemaslahatan, terutama untuk menghindari kemudorotan yang ada. Jadi jangan sampai hanya sebatas memberikan wasilah hanya untuk ingin mendapatkan keuntungan saja, tidak. Itu poin yang selanjutnya. Poin pertama memberikan kemaslahatan buat itu. Jadi ada 5 hal. Jadi prinsip dasar dalam muamalah. Kita perlu paham satu bahwasanya semua dalam masjid itu boleh dilakukan. Yang kedua, kehalalan sebuah produk yang kita jual itu wajib, baik secara zat maupun sifat. Yang ketiga, harus berlaku adil. La tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan sampai ada pihak yang terzolimi dalam transaksi yang kita lakukan. Yang keempat, ridho biridho, antaradin minkum. Melakukan sebuah perdagangan wajib ridho sama ridho antara pihak yang membeli maupun yang menjual. Yang terakhir, kemaslahatan. Maslahat maksudnya apa? Menghindari kemudorotan. Jadi jadikanlah usaha kita itu sebagai salah satu bentuk wasilah kemaslahatan untuk menyelamatkan orang dari kemudorotan. Jadi bukan hanya sebatas mencari untung. Itu 5 hal utama dalam prinsip dasar dalam melakukan sebuah muamalah. Jadi hal kelima hal itu alhamdulillah
kita lakukan di sini semuanya. Kita terapkan dalam transaksi yang kita kerjakan. Kita berusaha memberikan semuanya itu, kita jamin kehalalannya, baik secara zat maupun sifat. Kita berusaha tidak menzolimi orang. Kalau memang produknya tidak bagus, kita ganti dengan yang baru. Orang beli pakaian misalkan dengan bahan yang mungkin ketika pergi datang dalam bentuk yang rusak, kita ganti dengan pakaian yang terbaru. Jangan sampai kita menzolimi orang, sampai seperti itunya menjaga. Nah, maka untuk membuat hal itu bisa terjaga, itulah kenapa kita perlu belajar dan mengetahui prinsip-prinsip dasar. Itu. Oke. Untuk selanjutnya, ada faktor-faktor penyebab transaksi itu dilarang dalam Islam. Jadi ketika kita mengerjakan sesuatu itu, semuanya kan disampaikan tadi, dalam muamalah semuanya halal, semuanya boleh. Jadi yang kita pahamin, kita fokusnya kemana? Sesuatu yang dilarang saja. Jadi transaksi selama dia tidak ada yang melarang, itu dihalalkan untuk dikerjakan. Jadi apa-apa saja yang dilarang dalam Islam dalam melakukan sebuah transaksi ada 3 hal. Pertama, haram zatnya. Jadi lakukanlah jual beli kepada orang yang itu bisa membuat barang yang kita jual itu clear dan murni halal secara zatnya. Tidak ada hal-hal yang di dalamnya itu terdapat keharaman, bangkai, homer, yang ada unsur babinya dan lain sebagainya. Masjid buka usaha, jual sosis dan lain sebagainya misalkan, tapi kuas yang dipakai ada kuasnya bulu babi. Oh, itu udah bertentangan. Itu udah melanggar prinsip syariah, prinsip muamalah dalam Islam. Itu satu. Yang kedua, haram secara sifatnya. Nah, ini haram secara sifat kan kita pelajari setelah ini apa-apa aja sih hukum contoh dari hukum haram secara sifatnya. Baik dari hal-hal yang kita kerjakan di dalam sifatnya, transaksinya, dan lain sebagainya. Itu bertentangan. Yang ketiga, tidak sah atau lengkap akadnya. Nah, jadi tidak sempurnanya akad sebuah transaksi menyebabkan transaksi itu batal dan dilarang dalam Islam. Jadi cuma ada 3 sebenarnya yang perlu dilarang, yang perlu kita hindari. Satu, barang yang kita jual harus clear kehalalan zatnya. Yang kedua, clear transaksinya. Yang ketiga, clear akadnya. Jadi dalam melakukan sebuah transaksi muamalah dalam Islam, terutama masjid harus clear sama 3 hal itu. Yang dijual harus jelas, barang zatnya harus benar-benar halal. Yang kedua, sifatnya, transaksinya harus clear dan halal. Jangan sampai ada transaksi baik najasi, menciptakan permintaan palsu, ihtikar, penimbunan, goror, maisir, riba, riswah, dan lain sebagainya. Nah, itu hal-hal yang dilarang. Jangan sampai masjid melakukan sebuah melakukan sebuah muamalah atau usaha, membangun usaha, terdapat hal-hal itu. Terus yang ketiga, tidak sah atau tidak lengkapnya sebuah akad. Akadnya harus clear dari awal. Masjid melakukan sebuah transaksi sama orang harus clear. Jangan sampai transaksinya itu akadnya tidak jelas. Transaksi masjid sama para konsumen atau para supplier barang itu tidak jelas. Jelaskan dari awal. Clearkan dari awal, sehingga mendatangkan keberkahan. Jadi 3 hal itu saja yang perlu kita pahami, prinsip, dan 3 hal yang perlu dihindari dalam muamalah yang benar-benar harus clear kita pahami. Jadi bukan hanya sebatas tahu saja berdagang, tapi juga tahu hukumnya yang dipelajari. Jadi tadi saya sampaikan dari awal, hukum muamalah itu al-aslu fi al-ibahah. Hukum aslinya muamalah itu semuanya diperbolehkan, kecuali dalamnya ada yang mengharamkan. Nah, tadi itu 3 hal yang perlu dijaga. Satu, zatnya, haram li zatihi. Kedua, haram li ghairihi. Untuk sifatnya. Yang ketiga, tidak sahnya sebuah akad. Itu. Terus, contoh dari transaksi yang, contoh ini saya tidak bakal jelaskan secara detail semuanya, tapi saya sebutkan beberapa hal. Contoh transaksi yang dilarang dalam Islam, atau itu yang haram sifatnya itu apa? Contohnya tadlis. Tadlis itu penipuan, nipu orang. Ini bilangnya bagus barangnya, ternyata busuk. Ini barangnya bilang pakaiannya bagus, ternyata pakaiannya tidak bagus. Dia bilang ini grade-nya A, ternyata grade-nya grade C. Oh, itu menipu orang, menipu konsumen, menyebabkan orang tersebut akan merasa terzolimi. Itulah akhirnya apa? Bertentangan dengan prinsip dasar dalam bermuamalah. Itu satu. Kedua, riba. Riba itu sudah jelas. Maka tadi disampaikan, bahkan ditekankan dalam Al-Quran, semua hal jual beli halal, kecuali dalamnya ada riba. Jadi kita jelaskan tentang riba setelah ini. Ini yang paling banyak. Kemudian goror, ketidakjelasan. Tidak jelas antara hukum barang ini bisa dijual atau tidak. Terdapat syubhat atau tidak. Akadnya diperjelas atau tidak. Sehingga menyebabkan transaksi itu tidak bisa dikerjakan. Karena tidak memberikan kejelasan kepada orang untuk mengerjakan. Tuh. Yang keempat, maisir. Ada judi.
jual beli barangnya itu. Contoh nih, musabaqah tilawatil Quran diadakan sama masjid. Contoh, musabaqah tilawatil Quran diadakan sama masjid. Masjid memungut uang pendaftaran 100.000 dari setiap peserta. Terkumpullah 10 peserta misalkan. Terkumpul uang 1 juta. Ketika sudah dilakukan sebuah perlombaan, muncullah seorang juara. Dan juara tersebut mendapatkan hadiah. Dan hadiahnya didapat dari uang urunan yang disampaikan di ketika pendaftaran. Lombanya musabaqah tilawatil Quran. Tapi hadiahnya itu bertentangan sama Islam. Dan menyebabkan apa? Musabaqah tilawatil Qurannya diharamkan. Bukan karena Qurannya yang diharamkan, tapi cara akad yang dilakukan untuk melakukan sebuah perlombaan itu diharamkan. Perlu dipahami itu. Jadi jangan sampai kita belajar tahu, oh ini kan tidak apa-apa, kalau lombanya baca Quran. Yes, benar, lombanya tidak masalah. Tapi pemberian hadiah kepada pesertanya yang bermasalah. Kenapa? Ternyata di dalamnya terdapat unsur judi. Karena mengapa? Menguntungkan salah satu pihak. Karena pihak yang lain terzolimi. Semuanya mengumpulkan dengan jumlah yang sama. Tapi salah satu orang saja yang mendapatkan keuntungan. Bagaimana cara mendapatkan biar bisa memberikan mengadakan lomba? Boleh nggak musabaqah tilawatil Quran diadakan? Silakan. Untuk mendapatkan hadiah dari mana? Cari sponsor dari pihak ketiga. Jangan dari orang yang melakukan transaksi, orang yang melakukan perlombaan. Itu contoh, itu contoh. Jadi kita bisa sama-sama paham. Kemudian yang kelima ada namanya ihtikar. Ihtikar itu penimbunan barang. Kayak zaman sebelumnya ketika lagi langka-langkanya barang. Masjid nih, gula lagi langka. Masjid menganggap, oh ini kayaknya kesempatan emas nih. Kita perlu jualan nih. Setelah emas kita beli, kita ambil semua gula yang ada di tempat-tempat warga, kita beli, kita timbun semuanya. Ketika harganya udah tinggi, kita jual nanti. Nah, itu tuh namanya ketika menimbun sesuatu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, itu namanya ihtikar. Nah, itu dilarang dalam Islam. Yang dijual apa, Pak? Bu, Bunda, Ayah, Bunda? Gula. Gula itu halal. Halal. Tapi cara dia mendapatkan keuntungan dari jual beli gula tersebut, itu yang diharamkan. Maka itu 3 hal tadi. Bukan hanya zatnya yang diharamkan, tapi juga sifatnya. Itu ihtikar. Kemudian baik najasi. Ada nama baik najasi itu namanya menciptakan permintaan palsu. Oh, dulu tuh pernah ada namanya ikan lohan, batu akik, tapi miliaran dan lain sebagainya. Ada orang yang memanfaatkan kesempatan untuk menciptakan permintaan palsu. Kalau masjid bilang melakukan sebuah hal-hal seperti ini, dan itu bertentangan sama Islam, berarti masjid sudah melakukan sebuah perkara yang bertentangan sama prinsip dasar muamalah. Menzolimi orang. Itu contoh. Terus yang selanjutnya, rishwah. Rishwah itu suap menyuap. Nah, hadis Rasulullah ada jelas, ar-roshi wal murtashi finnar. Orang yang suap dan yang disuap sama-sama masuk neraka. Ada orang yang berusaha mendapatkan tender proyek. Misalnya Pak masjidnya punya usaha bisa dalam bentuk developer, pembangunan dan lain sebagainya. Untuk mendapatkan sebuah proyek dan lain sebagainya, dia perlu menyuap orang sehingga dia bisa mendapatkan keuntungan dan bisa mendapatkan tender proyek tersebut, misalkan contoh. Nah, itu cara dia mendapatkan hal tersebut sudah salah sehingga menyebabkan apa? Yang transaksinya batal dan itu diharamkan dalam Islam. Dan itu banyak terjadi dan saya nggak bahas secara detail perihal ini. Nah, kemudian yang terakhir akad batil. Akad batil tadi itu rata-rata hampir semua akad batil tuh ada yang ketika itu safaqataini fi safaqah dan lain sebagainya. Terdapatnya akad yang nggak jelas dari awal. Bilang pertamanya bayarnya secara baik taksid, secara kredit. Ternyata di akhirnya wajib tunai. Dan lain sebagainya. Di awalnya bilang mungkin nanti tidak ada denda. Ternyata ada denda di akhir. Nah, itu menyebabkan terjadinya akad yang batil di dalam sebuah transaksi. Dan itu diharamkan dalam Islam. Nah, ini contoh transaksi yang terlarang dalam bermuamalah, ayah bunda sekalian. Nah, di situ disampaikan perlu kita pahami dan pelajari bersama. Ini kita cuma mempelajari tentang prinsip-prinsip dasar kaidah dalam bermuamalah dalam Islam. Jadi masjid yang ingin membangun usaha harus clear sama hal-hal itu. 5 prinsip dasar harus dimiliki dan harus tahu. Semua jual beli itu dibolehkan dalam Islam. Tapi apakah sebatas itu? Tidak. Kita juga harus memenuhi syarat-syarat yang lain. Apa syarat selanjutnya? Barangnya yang dijual harus halal. Secara zat maupun secara sifat. Yang ketiga apa? Harus adil. Nggak boleh ada namanya kezoliman di dalamnya. Yang keempat harus ridho biridho. Semua penjual harus ridho sama ridho dengan para pihak yang melakukan penjualan. Jangan nggak anggap gara-gara dia jamaah, dia harus ikhlas sama masjid. Tidak, nggak boleh kayak gitu. Seperti itu. Yang terakhir, maslahat. Harus menghadirkan sebuah kemaslahatan bagi umat. Itu contoh. Itu hal penting, prinsip dasar dalam bermuamalah. Sekarang,
kita pahamin tentang akad jual belinya. Jual beli tadi kita dikatakan dalam Al-Quran 2275, ahalallahul bai'a wa harramar riba. Jual beli, kemarin Kiai Lukman menyampaikan ketika beliau melakukan safar ke Tazaka itu ketemu sama Ustadz Anang Rizza, beliau bercerita tentang bahwasanya menceritakan sebuah fakta yang mungkin kita banyak nggak ngeh, padahal kita tahu itu tapi kita nggak ngeh. Ternyata Rasulullah itu lebih banyak dan lebih lama menjadi seorang pedagang daripada seorang nabi. Dari umur 6 tahun sampai umur 40 tahun Rasulullah itu berprofesi sebagai seorang pedagang. 34 tahun. Sedangkan beliau ketika menjadi seorang nabi itu berumur 40 sampai 63 tahun. Selama 23 tahun. Jadi menunjukkan bahwasanya jual beli itu merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia. Makanya sampai muncul pernyataan yang menyatakan bahwasanya 9 dari 10 pintu rezeki itu semuanya ada dalam berdagang. Jadi untuk bisa membuat walam yakhsha ilallah, mandiri, bisa standby, berdiri dalam kaki sendiri tanpa perlu tergantung sama orang lain, dia perlu namanya berdagang. Jadi berdagang itulah membuat tidak hanya menunggu tangan di bawah, tapi juga bisa tangan di atas. Ketika masjid dia bisa bermuamalah dengan benar, dah tahu prinsip-prinsip dasarnya, makanya dah tahu aturan-aturan di dalamnya, dijual barangnya juga terbaik-terbaik semua, disitulah akan muncul izzahnya sebuah masjid. Jadi kalau hari ini orang ingin coba berdagang, coba melakukan sebuah usaha, tapi dia nggak tahu hukum-hukum dalam usaha, dalam bermuamalah, itu bermasalah. Makanya Umar bin Khattab menyampaikan, jangan sampai ada seorang pedagang coba masuk dalam sebuah pasar, sedangkan dia nggak paham tentang ilmu muamalah. Kenapa banyak orang muamalah hari ini pedagang? At-tajirus sodik, karena dalam sebuah hadis sampaikan at-tajirus sodik ma'as nabiyin, wasidikin, wasyuhada. Katanya orang pedagang yang jujur itu bersama para nabi nantinya. Pedagang yang bisa jujur dalam berdagang selama hidupannya, dia akan bersama para nabi, para syuhada. Sama orang-orang baik, orang-orang benar nanti pada suatu saat nanti ketika di akhirat. Sampai seperti itu hadis Rasulullah sampaikan. Kita sampaikan lagi, kita lanjutkan lagi. Nah, tadi dalam Al-Quran 2275 ada disampaikan kan, ahalallahul bai'a wa harramar riba. Semua jual beli halal kecuali dalamnya terdapat riba. Dan dilanjutkan sama ayat selanjutnya 2276. Wa yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Riba sama riba. Riba pertama diharamkan, yang kedua yang kedua selanjutnya riba itu akan dimusnahkan. Tapi Allah sampaikan, orang kalau melakukan jual beli menghindari riba, plus yang selanjutnya apa yang dilakukan di situ? Wa yurbis shadaqat, menyuburkan sedekah. Maka dia akan termasuk orang yang beruntung. Kenapa? Karena orang yang bersedekah, orang yang berjual beli kemudian melakukan sedekah, dia akan disuburkan sama Allah rezekinya. Itulah yang kami lakukan di sini di Roti Gembul. Roti Gembul itu sendiri memberikan topping untuk makanan itu hampir sekitar 20-an juta per bulan. Hitungan kita bahasanya kita rugi. Kita mengeluarkan biaya hampir sekitar 20 juta untuk toppingnya saja. Dalam bentuk sedekah itu. Kita lebih-lebihkan. Harusnya kan nggak seperti itu. Nggak lumer, nggak berluber, dan lain sebagainya toppingnya. Tapi kita kasihkan lebih. Tapi ternyata apa faktanya? Malah berkebalikan. Omsetnya yang malah bertambah-tambah. Ketika orang lain pada tutup, dia malah buka cabang. Bahkan teman-teman di amal usaha ini sendiri, kalau bapak-bapak, ayah, bunda sekalian perlu pahamin, karena kerjanya sebagai santri kan, sebagai santri masjid, pagi jam 8 masuk sampai jam 9 belajar. Jam 9 sampai jam setengah 11 itu belajar Al-Quran lagi. Belajar halaqah kalau jam 8 sampai jam 9. Jam 9 sampai jam setengah 11 dia belajar lagi Al-Quran. Ketika sudah belajar Al-Quran, mulai kerjanya dari jam setengah 11 sampai jam setengah 12. Setengah 12 kailulah. Kailulah sambil nunggu waktu sholat. Selesai baca sholat, baca Quran lagi. Baca Quran jam 1, makan siang, jam setengah 2 mulai kerja lagi. Lanjut lagi kerja sampai jam 3-an. Jam 3 lanjut sholat asar. Sholat asar baca Quran. Baca Quran ada sebagian yang melanjutkan baca Quran lagi. Dan latihan baca Quran lagi. Bahkan kalau kita hitung-hitung cuma 3-4 jam saja dalam satu hari. Itu kerjanya. Tapi untuk omset usahanya, alhamdulillah dengan izin Allah, Allah berikan pertumbuhan yang luar biasa. Nah, itulah tadi kita ngapa dalam Al-Quran kalau kita jalankan benar-benar sesuai dengan kaidah yang seharusnya, seperti itulah Allah ganjar, Allah balas. Kita melakukan jual beli yang dihalalkan, kemudian kita menyuburkan sedekah. Sehingga Allah bakal tunjukkan apa yang seharusnya ditunjukkan sama Allah. Nanti kan kita bahas setelah ini. Beda sama orang yang menggunakan riba.
dalam melakukan sebuah transaksi. Kemudian perlu dipahami di situ. Jadi untuk menjalankan sebuah muamalah dalam Islam, kita harus memiliki dua sifat. Satu sifatnya, orang yang pertama, dia harus bisa jujur. Jujur maksudnya apa? Jujur kepada Allah, jujur melaksanakan segala perintah Allah, jujur melaksanakan muamalah seperti seharusnya. Tidak bertentangan, zatnya halal, sifatnya halal, akadnya jelas. Jujur dia memberikan sebuah pernyataan yang benar. Sehingga ketika dia bisa jujur seperti itu, dia akan mendapatkan feedback daripada orang menunjukkan bahwasanya dia memang pedagang yang jujur. Itulah salah satu gelar yang dimiliki oleh Rasulullah dan tak dimiliki oleh pedagang manapun sampai hari ini. Itu gelar alamin, orang yang dipercaya. Yang kedua, dermawan. Dermawan tadi itu sering bersedekah dalam melakukan usaha. Masjid akan buka usaha Baitul Muamalah. Bukan hanya sebatas mencari omset saja, tapi juga bisa dermawan kepada orang-orang sekitar, memberikan kelebihan. Jadi adanya usaha masjid pada hari ini yang dimiliki oleh Muamalah Baitul Muamalah yang ada pada masjid hari ini bukan hanya sebatas mencari omset, tapi juga bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan permasalahan umat hari ini. Orang nggak bisa punya beras, nggak punya gula, di mana bisa memenuhinya? Masjid memenuhi. Kan itu tujuannya, kembali ke masjid kan. Jadi orang bisa mendapatkan segalanya di masjid. Ada masalah apa? Nggak ada gula, nggak ada garam, datang ke masjid, ada semuanya. Nah itu yang terjadi hari ini di kapal menjelang juga seperti itu. Ketika orang lagi butuh, nggak ada datang, nggak punya beras, nggak bisa makan, datang sih dikasih beras. Datang butuh makan dan lain sebagainya dikasih makan. Setelah kita usahakan untuk menyempurnakan tugas itu, sehingga kita bisa memenuhi, jadi jadikan sebuah masjid yang makmur dan bisa memakmurkan orang lain. Itu. Kemudian, nah, disampaikan lagi, nah, dalam Quran ini ada sebuah ayat utama disampaikan Kiai kepada kami. Ini 3 hal yang saya sampaikan tadi. Quran surah Al-Fatir ayat 29. Itu ada 3 hal yang dilakukan oleh unit amal usaha selama dalam menjalankan operasional bisnisnya. 3 hal ini dirutinkan, didawamkan, dikerjakan terus, sehingga ayat ini kita katakan sebagai ayat mustahil bangkrut atau mustahil rugi. 35 ayat 29, ayat Quran surah Al-Fatir. Di situ ada 3 hal yang Allah sampaikan kalau mau jadi orang yang mendapatkan perdagangan tak merugi. Pertama, alladzina yasluna kitaballah. Orang yang selalu membaca Quran, memperbaiki bacaan Qurannya. Maka di sini itu santri-santri di amal usaha sendiri, ketika udah belajar Al-Quran jam 8 sampai jam 9, lanjutkan lagi rasin Quran jam 9 sampai jam setengah 11. Sampai jam setengah 11 untuk memperbaiki bacaan. Bahkan ada jam 4 sampai jam 5 udah harusnya pulang, mereka memperbaiki bacaan Qurannya lagi. Poin pertama ternyata, memperbaiki bacaan Quran. Kan dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 121. Orang yang baca Quran itu termasuk orang yang beriman. Dan orang beriman itulah orang yang beruntung. Kalau orang tidak baca Quran, dia termasuk orang yang kafir. Orang kafir itu termasuk orang-orang yang rugi. Dijelaskan itu yang pertama. Yang kedua, wa aqamus shalah, mendirikan sholat. Jadi sholatnya kita jaga. Jadi teman-teman, sholat tepat waktu itu merupakan pilar utama. Jadi jangan sampai kita berdagang melalaikan kita. Ini fokus sama muamalah, melalaikan kita untuk melakukan perintahnya Allah. Jadi orang-orang pada hari ini jadi menjadikan sholat sebagai sebatas kewajiban. Tapi kita berusaha menjadikan sholat sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita kerja di tempat ini, berusaha di Koti Gembul, berusaha di Munzalan Store, berusaha di Munzalan Mat, itu bekerja bukan untuk bekerja itu untuk menunggu waktu sholat, bukan untuk menjadikan sholat sebagai waktu luang untuk kita kerjakan. Jadi ketika kita selesai apa, baru kita melakukan sholat. Jadi sholat kita nomor 2 kan, kita kayak gitu. Kita berusaha bagaimana, makanya ada qailulahnya anak-anak itu kenapa bisa tidur sebelumnya. Ada waktu tidur sebelum zuhur, biar bisa maksimal datang sholat zuhur bisa tepat pada waktunya. Seperti itu. Sambil menjaga itu benar-benar. Kenapa? Kenapa? Itu merupakan salah satu kunci. Terus yang ketiga, wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Dan berinfak. Nah, itu kalau Kiai Luqman sampaikan ASI namanya. Al-Qur'an, sholat, infak. 3 hal ini akan menyebabkan Anda mendapatkan satu hal utama, tijaratan lan tabur. Itu bahasanya Kiai, mustahil bangkrut, mustahil rugi. Jadi kita mempercayai itu dan kita terapkan itu. Ternyata emang iya. Kalau mau dipahamin benar-benar, seperti masjid saja yang kerjaan mungkin diam-diam kalau kata Bung Ben kemarin. Bisa menghasilkan omset puluhan miliar dalam 1 tahun. Padahal cuma kerjanya cuma sholat, baca Quran,
infak. Sholat sekarang infak. Puluhan miliar bisa dihasilkan. Itu untuk apa? Untuk memakmurkan masjid ternyata. Makanya taat itu berbanding lurus dengan omset yang didapat. Jadi kalau emang kita benar-benar melakukan semua perintah itu, insya Allah itu akan berbanding lurus dengan apa yang akan kita dapatkan. Nah, terus sebelum yang terakhir, saya sampaikan, di sini Ustaz Lukman menyampaikan kepada kami, Kiai Lukman menyampaikan, ada satu doa yang itu perlu kita bacakan terus-menerus kepada teman-teman ketika melakukan sebuah usaha. Apa? Di situ Ustaz Lukman mengajarkan kepada kita untuk selalu membaca doa. Ada sebuah doa, redaksi doa. Ya Allah berikanlah kami rezeki, nggak apa-apa banyak, yang penting halal dan berkah. Ngapa banyak? Kenapa rezeki? Karena kita cari nggak hanya uang. Jadi kalau hari ini kita berdagang membantu sebuah baitul muamalah, mencarinya uang, mencarinya untung, mencarinya omset, berarti kita udah bertentangan dengan hukum baitul muamalah seharusnya. Jadi rezeki yang benarnya. Ketika mencari rezeki apa? Allah datangkan uang itu hanya part of it, kata Salman. Hanya bagian kecil daripada rezeki. Yang kita butuhkan ketenangan, kesehatan, dan lain sebagainya. Kemudian, kenapa banyak? Nggak apa-apa banyak, mintanya. Kenapa mintanya banyak? Karena biar kita bisa berbagi. Hari ini masjid bisa mendapatkan untung puluhan miliar dalam 1 tahun setelah diaudit dan bisa diinikan. Apa? Hampir 88% keuntungan amal usaha di Masjid Kapal Muzalan semuanya diserahkan kepada masjid. Kita hanya menggunakan sekitar 12% untuk di perputaran bisnis selanjutnya. Itu menunjukkan bahwasanya masjid bisa berdiri secara kuat, secara mampu, secara mandiri, walam yakhsha ilallah. Kita nggak takut, kita berani melakukan itu. Kenapa? Karena percaya dan yakin sepenuhnya sama Quran. Jadi perlu diterapkan benar-benar dalam melakukan sebuah muamalah, harus benar-benar memiliki kemauan yang kuat dan yakin itu. Ya kan? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Nggak ada tempat berlindung, nggak ada tempat untuk kita ini kecuali pada Allah. Percaya sepenuhnya, bisa berbagi ke banyak orang. Jadi dengan banyaknya usaha, omset yang semakin tinggi, membuat kita semakin bisa berbagi kepada orang lain dan memakmurkan orang sekitar. Makanya harusnya harta itu dipakai secukupnya saja dan dibagikan sebanyak-banyaknya. Jadi kalau di sini itu seperti itu. Profit yang didapat sama usaha di sini dipakai secukupnya saja untuk memutar bisnis kembali. Selebihnya dibagikan sebanyak-banyaknya kepada orang yang membutuhkan. Untuk apa? Untuk bisa mencapai kepada tujuan utama memakmurkan masjid tersebut. Kemudian, yang penting halal. Kenapa halal? Karena kalau sampai yang kita jual itu haram, doa yang kita sampaikan tertolak. Tidak dikabulkan sama Allah. Satu-satunya senjata untuk perangnya orang muslim dan orang mukmin itu cuma beriman dengan berdoa. Tapi kalau kita nggak bisa berdoa dengan benar gara-gara ada unsur yang haram, untuk apa kita menjalankan kehidupan itu? Bagaimana mendapatkan, walaupun kita udah berinfak, udah sholat, udah baca Quran, ternyata yang kita makan itu sesuatu yang haram, doa kita nggak bakal dikabulkan sama Allah. Dan itu tidak ingin kita inginkan. Maka tadi disampaikan yang penting halal dan berkah. Kenapa berkah juga? Karena dengan adanya keberkahan itu bertambahnya kebaikan kepada kita. Bertambahnya ketaatan kepada kita. Sehingga apa? Semakin tingginya omset yang kita dapat nantinya, semakin tingginya omset yang dapat oleh Baitul Muamalah, membuat kita semakin dekat dan taat sama Allah. Bukan semakin takut sama Allah, bukan semakin jauh, bukan semakin sombong. Makanya di sini nggak pernah menjadikan usaha itu sebagai bentuknya target. Kiai menekankan berkali-kali sama kami, jadikan usaha di sini dalam bentuk doa. Kenapa? Kalau doa, kalau dia berhasil, kita akan percaya. Akan membuat kita semakin yakin dan dekat sama Allah. Ingat sama Allah. Oh iya, berhasilnya omset ini dapat oleh Baitul Muamalah hari ini, usaha hari ini karena Allah. Tapi kalaupun nanti gagal dalam tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita harapkan, kita yakin semua itu bakal diganti sama Allah. Tapi kalau kita pakai target, nanti ketika udah berhasil usahanya, omsetnya meningkat, profitnya untung banyak, sombong jadi orang. Itu kan dosa pertama. Ya kan? Setelah dosa hasad itu kan, dosa sombong itu apa? Memiliki rasa sombong itu kan sebuah kibrun itu kan sesuatu yang sangat menakutkan. Ini dimiliki oleh syaitan iblis itu kan sombong itu, mengaku dia paling hebat. Aku kan lebih hebat. Kan seperti itu. Nah, itu sesuatu yang dihindari. Kemudian kalaupun nanti gagal dia akan putus asa. Itu manusia.
Makanya jadikanlah Baitul Muamalah sebagai salah satu ajang buat kita semakin dekat sama Allah, menyempurnakan pilar-pilar selanjutnya, pilar-pilar yang lain. Selain kita bisa taat, kita bisa peduli, kita bisa memberikan keteladanan, kita juga bisa peduli, dan kita juga bisa mandiri dengan menjadikan hal-hal yang ingin kita kerjakan dalam bentuk doa, bukan target. Kemudian penutup dari saya, perlu dipahamin bersama, semua yang ada di muka bumi itu milik Allah, bukan milik kita. Makanya ucapkan kata alhamdulillah. Kalau Kiai Ilwan bilang alhamdulillah itu menunjukkan bahwasanya kata aslinya sebenarnya walillahil hamdu. Segala pujian itu milik Allah. Kalau sampai hari ini ada orang berhasil, seumpama misalkan Roti Gembul memberikan omset yang tinggi, kemudian ada orang yang merasa dia memberikan kontribusi yang besar, ingin mendapatkan pujian dari orang untuk bisa untuk bisa meningkatkan omset tersebut, berarti dia telah mengkorupsi haknya Allah. Nah, itu bermasalah. Hati-hati. Kemudian yang kedua, dalam mencari sebuah rezeki, itu there is no competitor. Orang kalau mau berdagang, masjid melakukan sebuah muamalah, jangan pernah memiliki pikiran kita memiliki kompetitor. Kita memiliki memiliki orang saingan. Kenapa? Karena semua rezeki itu udah dijamin sama Allah. Wa min dabbatin illa 'alallahi rizquha. 11 ayat 6. Jadi kenapa? Mungkin produk kita sama, tapi rezeki orang-orang kan beda-beda. Karena ada sebuah kutipan dari Ustaz Riza Zakaria waktu itu nyatakan, beliau nyampaikan, rezeki itu by name, not by business. Rezeki itu dengan namanya orang, bukan dengan bisnis yang dimiliki. Rezekinya orang nanti, kalau emang orang berusaha tuh nanti untuk emang niatnya untuk Allah dan lain sebagainya, itu pakai masing-masing orang tuh akan dapatkan rezekinya masing-masing. Tapi bukan karena bisnis yang dilakukan. Jadi kalau emang hari ini Roti Gembul bisa memiliki omset yang tinggi, bukan karena rezekinya Roti Gembulnya, tapi rezeki orang-orang yang bekerja di dalamnya. Jadi kan perusahaan itu bisa berkembang dan lain sebagainya. Kemudian, jangan pernah minta dan berharap sama manusia. Kita pasti kecewa. Ketika melakukan sebuah muamalah, jangan pernah berharap dengan orang A, orang B. Atau jangan minta pertolongan sama orang A, orang B. Minta semuanya sama Allah. Serahkan sepenuhnya sama Allah. Kenapa? Karena Allah tak pernah ingkar janji. Sedangkan kitanya aja yang tak tahu diri. Kalau kita sudah tahu wah Allah nggak bakal ingkar janji, itu 19 ayat dalam Al-Quran. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah nggak pernah mengingkari janjinya. Apalagi mau kita hindari, apalagi yang mau kita takutkan, apalagi yang pengen kita kecewakan. Bahwasanya Allah sudah janjikan itu. Aku masalah wa atadzaka yasluna kitab Allah. Kerjakan 3 hal itu misal kata Allah. Kau akan dapatkan perdagangan tak akan pernah merugi. Janjinya Allah. Kemudian kita hindari, kita nggak mau ngerjakan. Petugas masjid pengen usahanya masjidnya beruntung, muamalahnya berjalan lancar. Tapi nggak mau mendirikan sholat, nggak mau baca Quran, nggak mau berinfak. Jangan berharap dapat perdagangan tak merugi dari Allah. Nggak bakal pernah bisa berjalan lurus. Nggak bakal pernah bisa. Kenapa? Manusia nggak tahu diri. Seperti itu. Saya ingin ingatkan. Dan yang paling penting, ada sebuah ayat dalam Al-Quran, Quran surah Al-Qasas ayat 77. Itu tuh ada kata-kata wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Wa tansa nasibaka minad dunya. Itu ada kata-kata wala tahsin nasibaka minad dunya. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Yang pertama diingatkan, cari semua keberkahan pada Allah itu yang berhubungan, cari semua keberkahan, cari kemuliaan itu ada dalam yang berhubungan dengan akhirat Anda. Tapi Allah sampaikan walatan sanasi baka minad dunia, tapi jangan lupakan mansibatuka, tempatmu di dunia itu jangan lupa. Hari ini kan pernah ada orang tua nyampaikan kepada anaknya, nah nanti kalau belajar jangan lupa sholat ya, sholatnya jangan dilupakan. Kenapa jangan lupa sholat? Padahal kata sholat malah diterang. Nah, kalau kata-kata perintah yang sebenarnya harus disampaikan kan, nah sholat ya, jadi jangan lupa kalau sekolah belajar yang benar. Apa kata-kata seperti itu sering diulang? Ini menunjukkan bahwasanya kata Quran tidak kayak gitu, akhirat dulu baru dunia. Nah, sama kayak gini. Makanya di dalam Al-Quran itu sudah tepat sekali innama ya'muru masajid Allah. Man amana billah pertama, wa aqama shalah selanjutnya, ata zakah baru walam yakhsha illallah. Jadi, kalau hari ini masjid berusaha membangun muamalah dulu, misal contoh, lupa pada fungsi utamanya untuk membangun ketaatan orang kepada Allah, itu bermasalah.
Karena tujuannya pasti dunia, bukan akhirat. Seperti itu. Dan terakhir, badan usaha milik masjid ini harus bisa menjadi sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan problematika umat pada hari ini. Jadikan, maka saya sampaikan tadi, sebagai maslahat prinsip utamanya. Jadikan kalau pengen mendirikan usaha untuk masjid, jadikan sebagai maslahat buat menyelesaikan permasalahan umat. Jangan sebagai sebatas ingin mencari untung dan omset saja. Itu akan percuma dan rugi sebesar-besarnya. Oke, mungkin itu dapat saya sampaikan. Dan sebuah tagline utama, Islam is the way of life and halal Islamic lifestyle. Oke, itu dapat saya sampaikan. Yang baik dari Allah, yang salah dari saya. Mungkin bisa dilanjutkan setelah ini sama Bang Gun ya. Oke, syukron. Inilah kita lanjutkan dengan forum diskusi mungkin. Syukron. Inilah hadza astaghfirukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, luar biasa ini materi setara S2. Insya Allah berkah Ustadz Haidir, sangat detail, dalam ya Bapak Ibu sekalian. Dan saya teringat ketika beberapa masjid ya, waktu itu berkunjung ke Masjid Kapal Munjalan, memang pertanyaan mereka yang sering muncul itu, saya gimana supaya bisa seperti Masjid Kapal Munjalan, gimana supaya bisa punya amal usaha. Jadi langsung ke ujungnya gitu kan. Lalu Ustadz Lukman simpel aja. Jadi bukan bangunannya, bukan fisiknya kan, tapi tadi di kalimat penutup Ustadz Haidir tadi, untuk apa dulu mau bangun mart, mau bangun amal usaha. Karena untuk bangun martnya atau mau bangun amal usaha itu insya Allah itu mudah teknis, tapi untuk apanya itu yang harus kita jawab ya kan, untuk apa kita membangun amal usaha ini yang harus kita perkuat insya Allah. Nah, tadi sangat dalam detail ya yang sudah disampaikan Ustadz Haidir, bagaimana kita kemudian menjadikan pondasi muamalah ini benar dulu di awalnya Bapak Ibu sekalian. Baik, Alhamdulillah karena sudah banyak yang ingin bertanya ya, saya langsungkan saja, kan ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu gitu ya. Berharap wah Masjid Billionaire nih langsung mau miliaran, tapi tentu tunggu dulu Bapak Ibu sekalian ya, kita benarin dulu mindsetnya. Nah inilah baru kita bisa nyampai ke level yang insya Allah banyak manfaatnya. Baik, silakan Pak Imam sama Bang Andi ya yang ingin bertanya. Boleh diaktifkan videonya Bang Imam dulu. Dari mana nih Bang Imam? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ustadz dan Bang Gun. Saya dari Surah Al-Fatihah, binaan Ustadz Haris. Oh, Masya Allah. Ada Ustadz Haris nggak di sebelah? Iya, Ustadz, terkait dengan muamalah, Ustadz, saya sependapat dengan pendapat Ustadz yang mengatakan bahwa dalam prinsip muamalah itu segala sesuatu itu halal kecuali yang dilarang ya Ustadz ya. Cuman beberapa waktu yang lalu saya pernah mendengarkan kajian Ustadz bahwa pernyataan tersebut atau dasar tersebut tidak mutlak, artinya tergantung. Contohnya gini Ustadz, ada Ustadz yang mengatakan kalau misalnya tukang ojek, misalnya ojek online gitu, ojek online atau apa itu, kemudian penumpangnya itu meminta mengantarkan dia untuk ke gereja gitu Ustaz. Nah, otomatis berarti tukang ojek ini menolong agar si orang ini untuk menyekutukan Allah gitu Ustaz. Berarti harus ditolak. Harus ditolak itunya transaksinya dengan alasan apapun. Yang penting jangan sampai mengantarkan orang tersebut untuk ke gereja. Karena nanti pendapatan tersebut menjadi haram gitu Ustaz. Nah, menurut pendapat Ustadz, bagaimana atas pendapat Ustadz yang pernah saya dengar kajiannya tersebut? Terus mengenai tentang lomba juga tadi sempat disinggung ya Ustadz ya, lomba MTQ dan lain sebagainya. Nah, saya ingin bertanya, misalnya di negara Indonesia ini kan sering diadakan olimpiade, olimpiade atau lomba-lomba SEA Games, Asian Games dan lain sebagainya. Nah, bagaimana hasil uang yang didapat oleh atlet kita yang dia itu atlet renang gitu Ustaz. Perempuan atlet renang yang dia berpakaian ketat, tidak berhijab gitu Ustaz. Dan bagaimana juga pendapat Ustaz terhadap itu? Itu saja Ustaz pertanyaan saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Insyaallah nih pertanyaan pikir nih Ustaz Haidir. Baik, saya Haidir mau ditampung dulu atau kita ini buka lagi? Tampung aja dulu. Tampung ya. Biar Baik, sekalian. teman tadi ada 2 tadi ya. Insyaallah. Bang Andi, silakan Bang Andi. Oh, nih. Bang Andi dibuka speaker. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi alhamdulillah kita menyimak materi Ustaz. Yang saya ingin tanyakan terkait tentang transaksi muamalah untuk dikelola di masjid atau di musola, itu akadnya harus jelas, dia halal. Terkadang di sini masih kita kurang memahami, utamanya takmir ini dalam pengelolaan muamalah yang kita lakukan. Seperti masjid kami dulu di Kota Makassar, di situ usaha yang dilakukan sebenarnya muatannya memang untuk masjid, tetapi barang-barang yang dijual di dalam itu sudah bercampur baur dengan barang yang misalnya kayak apa yang bernilai hukumnya masih kayak ada rokok misalnya, seperti itu, ada yang lain. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, tadi semua item akad jual beli dari semua tadi itu, Ustaz, hanya satu yang tidak yang tidak saya lalui, dan mengenai tentang pertandingan musyabakat tadi itu. Nah, itu yang kita tidak lakukan. Tapi kalau yang semuanya itu secara pribadi itu saya sudah jalani. Nah, sudah saya jalani, dan itu yang membuat saya kembali ke masjid. Itu saja. Nah, kemudian yang ketiga, apa sebenarnya yang kami lakukan sebagai pemula mengelola musalla atau masjid nantinya ini dalam jual beli? Apakah uang hasil celengan infak jamaah dapatkah kami kelola untuk muamalah, ataukah kami membuat celengan yang lain, infak yang lain untuk melakukan kegiatan muamalah yang lain? Itu dananya yang termasuk. Apakah kami pakai uang masjid yang bercampur itu, ataukah kita pisahkan lagi seperti itu? Terima kasih. Baik, makasih Bang Andi. Baik, kita dua dulu Ustaz Haidir. Siap. Mungkin bisa langsung ditanggapi Ustaz Haidir, yang mana dulu? Boleh Bang Andi atau Bang Imam? Oke, siap. Untuk yang Bang Andi ya. Jadi bagaimana dengan prinsip orang Gojek yang ngantar orang ke gereja? Jadi saya sampaikan, ini kaidah Quran yang disampaikan. Ahalallahul bai'a wa harrama riba. Itu sebuah kodifikasi mengatakan bahwasanya semua jual beli itu dihalalkan dalam Islam. Semua transaksi itu halal dalam Islam. Kecuali dalamnya terdapat unsur riba. Bagaimana dengan yang ketika itu pekerjaannya bertentangan? Ini maka disampaikan tadi ada beberapa prinsip toh yang dipahami tadi. Yang itu tidak boleh dikerjakan, jangan sampai di dalamnya terdapat hal-hal itu. Contoh, nah tadi disampaikan semua dalam prinsip dasar muamalah antarodin pertama semua itu boleh. Yang kedua halal zat dan sifat. Kemudian adil, la tazlimuna wa la tuzlamun. Dalam konsep adil saja dia sudah terdapat apakah seorang Gojek yang muslim mengantarkan seseorang ke gereja untuk beribadah itu menzolimi dirinya atau tidak. Ketika dia mengantarkan, berusaha untuk mengantarkan orang beribadah kepada
sesuatu yang menyekutukan kepada Allah. Dalam posisi itu, di dalam posisi tersebut dia terzolimi dalam hal tersebut, berarti muamalah tersebut memang tidak boleh dilakukan. Atau contoh yang kedua, itu prinsip yang kedua, ridho birido. Dia ridho atau tidak sama transaksi itu. Kalau dia tidak ridho, dia memiliki dua pilihan. Satu, tetap dikerjakan dengan konsekuensi, dia berdosa mendapatkan apa yang dia kerjakan. Yang kedua, dia tinggalkan. Karena dia tahu, aku gak ridho nganterin orang beribadah menyekutukan Allah. Mengapa disampaikan prinsip utamanya tadi itu jangan sampai dilanggar. Kalau ketika dia sudah bertentangan sama prinsip tersebut, maka akan batallah sebuah muamalahnya. Apakah bagaimana dengan konsep rezekinya? Rezekinya sudah dibatalkan, akadnya nggak sesuai. Apa yang terjadi? Ya, diharamkan sama Allah. Seperti itu. Jadi dia telah bertentangan sama itu. Tapi dalam kondisi yang lain ini, nanti ini akan jadi sebuah pembahasan yang lebih detail tentang hal ini, tentang hal-hal yang berhubungan sama ini. Tapi saya nggak bakal detailkan itu secara detail dalam forum ini. Nanti akan ada forum sendiri yang kita bahas secara detail masalah bagaimana hukumnya jikalau emang dalam keadaan terpaksa. Itu akan bertentangan, nanti itu akan berhubungan dengan makosid syariah namanya. Ada namanya hifzuddin, hifzul mal, hifzul nafas, dan lain sebagainya. Itu akan ke situ nanti. Tapi itu tidak akan kita masukkan dulu sampai sementara ini. Karena kita akan sampaikan tadi hukumnya. Ketika udah bertentangan dengan prinsip dasar muamalah tadi, ketika ada salah satu prinsip yang terlanggar atau dilanggar, maka akan batal lah sebuah transaksinya muamalah. Ketika batal itu nggak akan sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Islam, sehingga penghasilan yang didapat akan nggak akan masuk dalam kategori yang dihalalkan. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian bagaimana dengan atlet SEA Games yang wanita ahwat terbuka, itu udah jelas dalam Islam kan bukan hanya disampaikan tadi, bukan hanya dalam posisi ya, ketika berhubungan dengan prinsip dasar saja, la tazlimuna wa la tuzlamun, dia udah nggak adil. Contohnya apa? Dalam Islam semua laki-laki itu dipaksa untuk menjaga pandangan. Ya kan? Ketika untuk menjaga pandangan, ketika dia berusaha menggunakan pakaian renang yang terbuka atau menampakkan lekukan tubuhnya untuk melakukan lomba tersebut, dia telah menzolimi orang-orang yang melihat. Nah, itu bertentangan. Bagaimana dengan apa yang dia dapat? Itu udah jelas. Ketika dia melakukan sebuah perbuatan itu, dia memiliki dua pilihan. Tetap melakukannya, mendapatkannya, juara, dapatkan hadiah, dapat posisi rezeki yang haram, atau dia tinggalkan. Dia memiliki dua pilihan itu. Makanya manusia itu dalam Al-Quran, ini ada sebuah ayat dalam Al-Quran, ini ayat yang benar-benar saya dapat, baru pertama kali saya dengar, ternyata itu disampaikan sama Ayah John dari Jakarta. Dan saya benar-benar baru paham dan mengerti ketika beliau menyampaikan itu. Ada sebuah ayat dalam Al-Quran, sebentar. Quran Surah Al-Kahfi ayat 29. Di situ Allah sampaikan, Qulil haqqo mir rabbikum. Katakanlah kebenaran itu dari Tuhanmu. Ketika disampaikan kebenaran itu dari Tuhanmu, engkau memiliki pilihan. Satu, beriman sama Allah, atau untuk tetap dalam posisi kafir sama Allah. Contohnya 18 ayat 29. Makanya manusia hidup di dunia itu dikasih pilihan sama Allah. Untuk tetap barang siapa yang ingin beriman, faman yu'min billahi. Nah, ketika dia beriman sama Allah, berimanlah sama Allah. Barang siapa yang mau beriman, berimanlah. Maka barang siapa yang mau kafir, kafirlah. Kamu dikasih pilihan sama Allah untuk memilih. Maka tadi ketika manusia melakukan sebuah transaksi dalam Islam, dia memiliki dua pilihan. Kau tetap beriman sama Allah, kau tinggalkan hal tersebut, atau kau tetap melakukan hal tersebut, tapi kau dalam posisi kau telah menutupi dirimu dari keimanan sama Allah. Itu yang kedua. Maka tadi bagaimana dengan hasil yang didapat? Itu sudah jelas. Ketika sudah bertentangan dengan prinsip muamalah, berarti dia telah melakukan sebuah transaksi yang batil. Nah, itu dilarang dalam Islam. Itu pertanyaan buat Bang Andi ya. Nanti Bang Andi, Bang Imam Lutfi, maaf. Nah, itu yang untuk pertanyaan yang kedua. Nah, terus untuk Bang Andi, bagaimana dengan barang yang dijual? Itu ada barang-barang yang haram. Tidak dijelaskan. Kita jualkan barang, transaksi. Ada 3 hal yang dilarang. Islam itu kan dalam transaksi itu semuanya halal. Jadi dijual tuh boleh, silakan. Selama tidak melanggar. Ada 3 yang dilarang. Itu yang kita fokuskan dalam Islam, dalam muamalah. Sebenarnya cuma pada 3 hal. Hal yang dilarang, bukan hal yang diperbolehkan. Karena semuanya boleh selama tidak ada hukum yang mengharamkan. Jadi ada 3 yang perlu dijaga. 1, zatnya. Jangan sampai zat yang kita jual itu sesuatu yang haram. Ya kan? Ketika zat itu udah haram, udah jelas, nggak usah ditanyakan, itu udah jelas haram. Terus yang kedua, sifatnya, transaksinya harus clear. Jangan sampai ada transaksi yang itu terdapat unsur-unsur yang diharamkan dalam Islam. Yang ketiga, akadnya harus jelas. Bagaimana dengan barang yang subhat, Ustaz? Barang contoh tadi kan disebutkan ya,
Pakai barang yang subhat bagaimana nih? Anda memiliki pilihan. Al halalu bayyin kata Rasulullah. Halal itu jelas. Wal haramu bayyin. Haram juga jelas. Wa ma bainahuma mutasyabihat. Dan di antara keduanya mutasyabihat. Yang perkara haram saja, yang subhat saja bagi para ulama itu sudah ditinggalkan, apalagi yang haram. Ketika kita ragu dengan hal itu, haram atau halal, lebih baik kita tinggalkan. Di Munzalan Mat itu nggak ada jualan barang-barang yang subhat. Kita berusaha mencari barang-barang yang emang clear hakatnya, clear zatnya, clear sifatnya, clear secara transaksinya. Untuk apa? Mencari keberkahan Allah. Allah nggak bakal buka keberkahan. 796. Lau fatahna ahlul qura lau anhal qura amanu wattaqau la fatahna alaihi barakat minas sama. Allah nggak bakal bukakan pintu keberkahan dari langit kalau kita sendiri nggak beriman dan bertakwa. Bertakwa itu apa? Ada sebuah cerita. Bertakwa itu suatu ketika Umar bin Khattab bertanya sama Ubay bin Ka'ab. Umar bin Khattab bertanya, "Wahai Ubay bin Ka'ab, apa itu takwa?" Ubay bin Ka'ab bilang, "Wahai Amirul Mukminin, aku ingin bertanya kembali. Pernahkah engkau melalui sebuah jalan yang penuh dengan duri, dengan lubang, dengan jebakan dan lain sebagainya?" Umar bin Khattab bilang, "Ya, aku pernah." Apa jawaban Ubay bin Ka'ab? Ya, falizalika takwa. Itulah takwa. Itulah ketakwaan. Takwa itu apa maksudnya? Bisa membedakan mana hak, mana batil, mana halal, mana haram. Orang tidak bakal pernah sampai pada derajat takwa ketika nggak bisa membedakan kedua hal itu. Kita untuk berusaha menjadi orang yang bertakwa, kita harus bisa membedakan itu. Jangankan yang haram, yang subhat saja kita tinggalkan. Nah, sampai seperti itu. Sehingga apa transaksi yang kita kerjakan diberkahi oleh Allah. Itulah kenapa dalam menjual barang itu harus clear. Itu saya sampaikan. Ada 3 yang haram dihami. Zatnya, haram li zatihi, haram li ghairihi, transaksinya. Ketiga, akadnya harus jelas. Itu Bang Andi, untuk pertanyaan pertama. Terus yang musabaqah tilawatul Quran bagaimana? Ini saya jelaskan lagi kembali. Lomba baca Qurannya nggak masalah. Yang bermasalah, akad yang dilakukan untuk melakukan lomba tersebut, memberikan hadiah kepada yang juara lomba itu. Kenapa? Lomba contoh, ketika semua peserta diminta untuk memberikan uang pendaftaran 100.000, terkumpul uang 1 juta. Dari 1 juta tersebut lakukanlah sebuah perlombaan. Dari perlombaan terdapat sebuah juara. Juara mendapatkan untung 500.000. Dan itu diambil dari uang yang dikumpulkan oleh para peserta. Yang dikumpulkan dari uang para peserta yang mendaftar tadi. Itu akan jatuh pada sebuah hukum transaksi yang dilarang. Namanya maisir. Maisir itu judi. Sama kayak orang main judi, Bang. Abang, kakak, ayah, bunda. Kenapa? Sama kayak kita nih ngumpulkan uang masing-masing. Nanti kalau kita main menang, kau dapat juara nih ya. Kalau kamu menang lomba nih, nanti kita dapat uang yang dikumpulkan nih sebagai taruhannya. Bahasanya taruhan di situ. Itu membuat itu sebuah perlombaan yang menjadikan bukan lomba baca Qur'annya yang diharamkan, tapi transaksi di dalamnya atau akad untuk mendapatkan hadiahnya itu yang diharamkan. Boleh nggak lakukan lomba musabaqah tilawatul Quran? Silakan, tapi cari hadiahnya harus dari pihak ketiga. Harus ada sponsor yang memberikan hadiah. Jangan nggak boleh menggunakan uang pendaftaran para peserta. Sehingga apa? Tidak menyalahi akad, sehingga lombanya dibenarkan dalam Islam. Itu MTQ. Terus yang ketiga, bagaimana dengan dana infak yang digunakan untuk berbisnis? Nah, itu harus clear akadnya juga sih dari awal. Jangan sampai salah dalam menyampaikan akad. Orang pengen berbisnis, bagaimana pakai uang celengan bolehkah? Jelaskan dulu akad celengan yang digunakan di surau atau di masjid abang ayah bunda sekalian itu, akadnya apa? Kalau akad celengannya untuk pembangunan masjid, nggak boleh dipakaikan. Kalau akadnya digunakan untuk operasional masjid, nggak boleh digunakan. Jadi kalau akadnya untuk contoh untuk pengembangan program atau dana usaha dan lain sebagainya, mungkin boleh saja. Maka tadi itu stepnya kan diajarkan di Masjid Bilioner kan ya, Baitullah, Baitul Quran, Baitul Mal. Kalau Kiai Bung Ben mungkin sering menyampaikan Baitul Mal itu sebagai kencelengan raksasanya masjid. Kencelengan raksasa di situ, nanti akan ada dana, mungkin akadnya bisa lebih lentur digunakan sebagai untuk pengembangan dakwah, untuk wakaf produktif, wakaf yang bisa digunakan untuk pengembangan usaha masjid, yang sepenuhnya akadnya untuk keperluan masjid. Bisa seperti itu. Makanya tadi dibilang, stepping-nya harus bertahap. Jangan sampai kita pengen cepat-cepat bisa mendapatkan seperti bagaimana kata Bang Gun tadi kan. Pengen langsung instan jadi kayak Munzalan. Nggak bisa. Jangan lihat Munzalan hari ini, lihat Munzalan 2012, kata Salukman. 2012 Munzalan punya apa? Emat, nggak ada. Jamaah saja angsa dan hewan-hewan yang berkelilingan. Bakal dijemput pakai bis.
Sampai seperti itu. Makanya hari ini steppingnya harus benar-benar clear. Jangan sampai kita bertentangan. Maka ikutkan stepping itu. Clearkan masalah Baitullahnya, clearkan masalah Baitul Qur'annya, clearkan Baitul Malnya, lanjutlah ke Baitul Muamalah. Jadi jangan sampai kita bahasanya gerasa gerusu ingin cepat pada stepping. Itu kan sifat manusia sih sebenarnya. Saya juga nggak bisa menghindari juga kan khuliqal insanu min ajal kan ya. Diciptakan tuh dalam keadaan tergesa-gesa kata. Pengennya cepat, pengennya selesai. Makanya bertahap. Terus sabaran itulah yang membuat kita bisa tahu. Stepping itu, proses itu membuat kita bisa bersabar. Sehingga Allah akan turunkan keberkahan di dalam. Seperti itu ya, Bang Andi. Itu tuh jawaban-jawaban Ustadz dari sedikit, pertanyaan. Ustadz, termasuk Oke, silakan. door prize, door prize 17 Agustus yang diambil dari dana warga terus diundi itu Ustadz, hadiahnya termasuk judi berarti Ustadz ya? Iya, kalau dikumpulkan dari uang dananya itu lomba, hasil hadiahnya dikasihkan dari uang yang diiuran para warga, ya tetap sama kategorinya. Kecuali hadiahnya didapat dari sponsor. Mungkin ada kopi, ada es, atau apa, produk apa, mungkin roti gembul, misalnya gitu kan. Jadi sponsor, gitu kan. Nah, kayak Masih lomba di banyak sini, Pak kita Ustadz, clearkan. Ya, di apa? lingkungan sekitar sini masih banyak yang menerapkan door prize gitu, Iya, pakai undian gitu ya. Berarti kan ada yang iya. mempertaruhkan, aduh semoga saya dapat, dia nggak dapat, Yes. udah terjebak Nah, judi itu. Ustadz. itulah kenapa hari ini Allah belum turunkan keberkahan kepada lingkungan sekitar kita. Jadi gara-gara sebabnya masih ada orang melakukan transaksi yang dilarang. Itulah gunanya adanya masjid menyampaikan hal itu. Itulah gunanya kenapa masjid perlu ada orang yang bisa menjelaskan tentang hal itu. Sehingga warga bisa paham dan mengerti. Itulah Baitul Quran posisinya nanti. Stepping itu jalanilah benar-benar. Kayak Lukman kan dulu kan udah punya nama forum Forsimas ya Bang Gun ya. Ya, Ustaz. Forsimas dulu tuh. Forum Nah, itu beliau silaturahmi menjelaskan tentang muamalah akad-akad dalam itu. Islam. Jadi Jelaskan beliau Forbis sampai kan. detail. Forbis. Nah, Forbis sekarang kalau namanya Hmm. bahasanya. Maka itu jelaskan, jadi clear. Jadi jamaah harus benar-benar paham. Seperti itu, Bang Lutfi ya. Insya Allah ya, Syukur, Ustadz. Bang Lutfi, Bang Andi ya. Yang penting Ya, memang tadi apaan. udah Ustaz Khaidir sampaikan kan di pertama memang di apa zat, sifat dan akadnya yang penting ya, Insya Allah. Karena tadi eh, kita memang baru apa ya sebatas semangat gitu ya, pengen gimana berbisnis, bagaimana muamalah, tapi kita juga harus memahami tadi, ya kan, jangan sampai kita salah dalam muamalah, ya kan, insya Allah. Nah ini silakan yang lain, kita masih buka ya satu sesi berikutnya untuk yang bertanya silakan raise hand dan bisa bertanya secara langsung, silakan disampaikan langsung saja. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. kalau yang termasuk lanjutin pertanyaan dari Bang Andi tadi, kalau misalkan uang iurannya untuk dipakai untuk sewa gitu, contohnya perlombaan itu sewa lapangannya kan dipakai semuanya, itu juga termasuk judi bukan Ustadz? Nah, itu aja ya. Langsung dijawab nggak? Boleh Ustadz. Oke. Kalau uang iurannya digunakan untuk sewa lapangan dan digunakan oleh semua orang yang melakukan iuran, itu beda hal, beda cerita. Itu akadnya untuk penggunaan iuran tersebut, untuk penggunaan kebersamaan, semuanya merasakan efek dan dampaknya. Yang jadi permasalahan ketika dikasih hadiah pada salah satu pihak. 10 orang mengumpulkan iuran, yang dapatkan hadiah cuma 1 orang. Terzolimi nggak 9-nya? Kena bertentangan. Itu yang jadikan hukum itu maisir dalam Islam. Dan itu dilarang. Ya, Mungkin baik. seperti itu. Sip. Baik, Ustadz. Terima kasih Ustadz. Ada lagi? Siap. Nah, silakan Pak Al-Qobul. Boleh perkenalkan dulu ya. Nggak usah langsung bertanya. Silakan Pak Al-Qobul, nama, mungkin masjidnya dan dari mana. Suaranya nggak muncul Pak Al-Qobul. Mungkin mic-nya boleh di chat kalau misalnya ini suaranya nggak muncul. Coba dites lagi Pak Al-Qobul. Tes coba lagi, nggak keluar Pak Al-Qobul suaranya. Silakan Bapak yang lain, mungkin Pak Suwono
Bu Esri lah, ini pengusaha Tanah Abang. Silakan. Ini ayo yang pengusaha-pengusaha. Silakan mau bertanya. Nah. Simak saja Bang Gun. Oh, iya Pak Sono. Biasanya makin malam Pak Sono makin ramai nih biasanya. Nih ada Bang Yot. Gimana Bang Yot? Nih. Assalamualaikum, menyimak Bang Gun. Baru masuk, mohon maaf. Ayeuna sore ayeuna Lama nggak ngeliat Bang Yot. Iya. Iya, kemarin ada teman lagi uzlah di Polres 2 minggu, jadi bolak-balik bolak-balik ngurus terus anak-anak masjid Pak. Jadi ada apa ya? Ada kejadian aja kemarin, bukan anak-anak kita, iya anak-anak kita kena imbas orang gitu. Jadi kita bolak-balik ke Polres ngurusin anak-anak masjid. Alhamdulillah 2-3 minggu lah baru selesai. Mohon maaf Pak. Siap, Bang Yot. Ya, Allah dan dilancarkan, dimudahkan urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, silakan nih, coba lagi dari Masjid Pandansari, Pak Mustopin. Silakan Pak. Di unmute suaranya. Pak Mustopin pengen nanya sesuatu? Atau nanti sesi malam? Nanti aja Mas Gun. Oh, siap. Silakan Bapak Ibu, kita masih ada waktu nih. Kalau nggak ada, mungkin nanti langsung ditutup di closing statement dari Ustadz Haidir. Mudah-mudahan nanti ada sesi khusus dari Ustadz Haidir kayaknya nih. Kayaknya masih banyak yang penasaran nih sesi muamalah khusus nanti insya Allah. Karena perlu ini ya, banyak diskusi, sharing. Silakan Bapak Ibu sekalian. Ada yang di kolom chat. Baik, kalau nggak ada, mungkin kita bisa tutup dengan nanti mungkin bisa closing statement dari Ustadz Haidir. Oh nih, ada nih. Apa ini? Legalitasnya pakai apa? Ini maksudnya apa ini? Pak, legalitas apa? Usahanya ya? Oh, mungkin legalitas terkait amal usaha mungkin Ustadz Haidir. Mungkin ini silakan Pak Dani dijawab ya. Silakan Ustadz Haidir. Para santri banyak ibadah, ini dari Pak Dani. Maksudnya pertanyaannya apa nih Pak Dani? Atau bisa disampaikan secara langsung? Oke, terus kapan proses usahanya? Kalau santrinya banyak ibadah. Ini pertanyaan sesi kedua, sekaligus kita nanti ditutup sama closing statement dari Ustadz Haidir. Silakan Ustadz. Oke, siap. Oke, yang pertama tadi, untuk urusan legalitasnya bagaimana? Kita berusaha dengan legalitas karena kita berada di negara hukum. Jadi perusahaan yang kita buat pun itu harus legalitas perusahaan yang seharusnya. Perusahaan amal usaha yang ada di Pondok Masjid Nurul Nasabul Yamin hari ini itu berada dalam sebuah legalitas sebuah PT. PT yang itu udah berbadan hukum resmi. Bahkan kita udah memiliki akses untuk perusahaan dengan izin perusahaan yang udah resmi dari pemerintah. Jadi emang kita buat ini serius. Jadi bukan sembarangan. Jadi maka kita sampaikan tadi, bekerja untuk mendirikan sebuah unit usaha masjid tersebut bukan sebatas ingin membuat usaha-usaha sekedarnya saja. Kita berusaha memaksimalkan usaha yang ada untuk memberikan profesionalitas dalam berusaha. Apakah itu berusaha langsung jadi bentuk sebuah PT? Dalam itu enggak juga. Jalan awal-awal membangun juga kita bertahap steppingnya. Enggak langsung membuat sendiri sebuah PT besar seperti hari ini. Dengan unit-unit usaha yang ada hari ini. Kita berusaha untuk melakukan sebuah stepping bertahap. Tapi tetap tadi disampaikan, ketika udah merasa udah bisa berjalan dengan mampu, dan udah bisa berinteraksi dengan orang sekitar, dan memiliki pemasukan atau valuasi bisnis yang tinggi, kita berusaha mengikuti aturan yang ada. Kita buat sebuah PT tertentu yang berbadan hukum.
membayar pajak secara ini resmi. Bahkan kita membayar pajak ratusan juta per setiap 1 tahunnya itu SPT untuk perusahaannya sendiri. Itu menunjukkan bahwasanya kita juga perusahaan masjid yang taat sama hukum negara. Kita nggak bertentangan sama negara, tapi kita berjalan seiringan dengan negara tanpa menyampingkan tugas masjid seharusnya. Jadi masjid tetap jangan sampai kita membangun sebuah usaha tapi tidak membangun sebuah legalitas yang resmi. Akhirnya apa? Usaha masjidnya usaha bodong bahasanya. Nggak mau bayar pajak, nggak mau ikut legalitas, nggak mau bayar ini dan lain sebagainya. Itu kan menyalahi sebuah aturan, menyebabkan nama masjid sendiri akan jelek. Maka jangan sampai seperti itu. Maka di sini rata-rata hampir semua lembaga yang ada di masjid hari ini, di Masjid Kapal Munzalan, semuanya berbadan hukum dan resmi. Dan itu kita emang disusun sama kiai dan pimpinan lain sebagainya untuk menyusun seperti itu, untuk memang menunjukkan profesionalitas kita dalam membangun sebuah, dan untuk memakmurkan sebuah masjid. Seperti itu. Itu tentang berhubungan sama legalitas ya. Terus yang berhubungan bagaimana dengan santri itu lebih banyak ibadah daripada kerjanya. Itulah kenapa kita bilang beribadah untuk melaksanakan sebuah usaha yang berhubungan dengan masjid itu, kita nggak hanya butuh namanya logika berpikir, tapi juga butuh namanya iman. Maka stepping pertama, kan saya sampaikan tadi, kenapa saya buka dengan hadis Arba'in Nawawiyah yang kedua, yang dikatakan mahwal iman, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Orang untuk bisa melakukan sebuah step memahami sebuah bisnis dalam Islam, itu jangan berpikir secara teknisnya, strategis baru ke prinsip. Harusnya kita berpikir secara prinsip, strategis baru ke teknis. Prinsip utamanya apa? Iman dulu sama Allah. Apa saya sampaikan tadi, ada sebuah stepping. Ada sebuah kalimat utama yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, tadi saya sampaikan, rezeki itu, makanya ketika berusaha itu jangan percaya ada namanya kompetitor. Tidak ada kompetitor usaha tuh. Yang ada itu cuma orang yang berusaha dengan modal yang berbeda. Produknya mungkin boleh sama, tapi mungkin rezeki kita berbeda semua. Jadi jangan sampai kita menyatakan berusaha maksimal mungkin, membuat orang kompetitor menjatuhkan satu sama lain, berusaha kita diterima. Itu sudah sebuah kesalahan fatal. Karena kalau orang masjid itu ingin melakukan sebuah usaha, dia harus yang pertama itu harus jelas dan clear. Itu kan dalam Al-Quran, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Percaya, yakin sepenuhnya sama Allah. Orang apa lebih banyak ibadah? Kami lakukan itu, dan itu kiai sampaikan sama teman-teman. Lebih banyak ibadahnya, kami percaya Quran nggak pernah berbohong, Quran nggak pernah, janji Allah nggak pernah diingkari. Kitanya nggak tahu diri. 35 ayat 29 itu sudah menyatakan dengan jelas tentang ayat itu. Dan itu disampaikan berkali-kali sama Kiai Luqman. 35 ayat 9 Quran surah Al-Fatir. Ya kan? Alladzina yasluna kitab Allah. Yang membaca Quran. Wa aqamas shalah, dan melaksanakan salat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah, yang berinfak secara tersembunyi maupun terang-terangan. Yarjunya tijaratan lan tabur. Dia mengharapkan sebuah perdagangan yang tak pernah merugi sama Allah. Kau tidak akan pernah rugi kau dagang sama aku, kata Allah. Itu kan janjinya siapa? Apa janjinya Ustaz Luqman? Janjinya kami dari amal usaha? Tidak, janjinya Quran kok yang bilang. Nah, maka tadi steppingnya orang masjid, steppingnya pengurus masjid, steppingnya orang yang mengelola masjid harus memiliki tahap pertama tadi, ketaatan dan keimanan sepenuhnya sama Allah. Kalau hari ini orang jalan ibadah, kok bisa untung? Itu makanya tidak bakal pernah masuk akal, tapi masuk rekening, kata Kiai. Tidak bakal pernah masuk logika manusia kalau ngurusin masjid itu. Masuk rekening, yes, jelas. Kita juga terkejut kok. Kok bisa valuasi bisnis setinggi itu dalam 1 tahun terakhir? Dan ternyata apa efeknya? Kita bisa memberikan kemakmuran lebih kepada orang. Karena tujuannya tadi sudah berbeda. Adanya lembaga usaha milik masjid tersebut bukan untuk mencari omset, tapi berusaha memecahkan sebuah permasalahan umat dan memberikan maslahat buat umat tersebut. Maka saya bilang tadi ketika masjid ingin membuka sebuah usaha, berusahalah membuka sebuah usaha untuk mencari sebuah maslahat, menghindari masyarakat dari sebuah kemudaratan. Kita buka roti gembul, apakah karena pasar roti di sini tinggi? Banyak saingan roti sini. Jualan roti sini banyak. Tapi ternyata apa? Kita berusaha menjadikan maslahat, memberikan roti yang halal, yang bersih, bisa dinikmatin orang, bisa membuat orang tuh makan dengan nyaman, kita jaga kebersihan dan kehalalannya. Ternyata apa? Dengan izin Allah, berkembang sampai hari ini bisa memiliki 7-8 outlet. Memiliki penghasilan yang luar biasa hari ini. Karena apa? Dengan izin Allah. Mau kita bilang, kapan lebih baik usahanya? Tadi saya bilang, saya bapak kalau memang sumpama datang ke Pontianak, boleh dicek lah. Apa dikerjakan sama anak-anak di usaha nih? Pagi datang, Bang Gun tuh saksi kalau saya tanya.
halakoh jam 8 sampai jam 9. Kalau di amal usaha itu jam 8, jam 9 sampai jam 10 lagi, setengah 11 itu mereka belajar lagi Quran, tahsin Quran dengan balai tahfiz Quran. Perbaiki lagi bacaan Qurannya. Mereka kali 1 jam di pagi hari, jam setengah 11 sampai jam setengah 12. Habis itu kayak lulah, tidur, istirahat, dan lain sebagainya. Sambil nunggu waktu sholat. Jadi kerjanya untuk menunggu waktu sholat. Jadi bukan sholat itu menunggu waktu selesai waktu kerja. Di sini tuh kayak gitu, kita berusaha untuk membangun mindset teman-teman seperti itu. Kemudian selesai sholat zuhur, baca Quran lagi. Wande wanjus kan di sini. Selesai wande wanjus itu baru makan siang. Terus makan siang mulai kerja lagi. Mulai kerja sampai jam 3, asar baca Quran lagi. Bahkan selesai baca Quran, dekat jam 4 tuh kadang ada yang lebih pengen meningkatkan baca Qurannya, belajar lagi sama teman-teman yang di masjid. Sampai seperti itu. Ibadahnya malah dimaksimalkan semaksimal. Ternyata apa? Allah ganjar dengan ganjaran yang lebih baik. Seperti apa harusnya? Apakah itu bisa masuk ke dalam logikanya kita? Belum tentu bisa. Maka kalau saya jelaskan ini secara ini mungkin dibilang enggak masuk akal, tapi masuk rekening. Kalau mau tunjukkan, datanglah ke Pontianak, lihatlah sendiri. Mungkin udah pernah datang Buya Yasri, datang, lihat sendirilah. Tapi itu makanya saya bilang, maka Ustaz Lukman pernah nyampaikan kayak gini sama kita. Kita mungkin untuk bersaing memiliki valuasi bisnis yang tinggi seperti orang-orang yang hari ini memiliki bisnis besar, mungkin belum tentu bisa sampai seperti itu. Tapi untuk bisa berjuang untuk sampai pada derajat takwa paling benar, paling tinggi, itu kita bisa berjuang. Jadi berusaha untuk jadi orang yang bertakwa sama Allah setinggi-tingginya. Dengan orang memiliki kedudukan tertinggi, itu orang bertakwa tadi. Untuk saingan takwa sama orang, kita siap. Tapi kalau untuk saingan bisnis mungkin orang bilang tidak seberapa dengan usaha kita, kan cuma segelintir saja dari usaha-usaha orang yang ada besar-besar hari. Tapi belum tentu usahanya dia membawa dia kepada surganya Allah. Jadi usahanya menjerumuskan ke neraka. Kita berusaha Baitul Muamalah hari ini menjadi wasilah kita untuk bisa membawa kita kepada surga, bukan kepada neraka. Seperti itu. Makanya kita lebih banyak hal-hal berhubungan sama ibadah. Tapi itu mungkin hal-hal yang mungkin, apakah itu meninggalkan hal-hal yang berbentuk teknis? Enggak juga. Tetap ada profesional kerjanya. Kita juga memiliki orang-orang yang mengurus roti dengan benar, orang-orang yang mengurus administrasi dengan benar, finance and accounting-nya juga benar, orang-orang yang serius juga membuat laporan, dan lain sebagainya. Kita nggak main-main untuk hal itu. Maka tadi profesionalitas tetap dijaga, tapi ibadah tidak pernah dilupakan. Jadi stepping-nya seperti itu. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi, Kak? Alhamdulillah, kayaknya udah terjawab semua nih Ustaz Khaidir. Dan kayaknya closing terakhir tadi itu udah closingnya ya. Ya kan? Insyaallah. Jadi intinya bagaimana muamalah atau bisnis kita ini bukan tujuan utama ya Ustaz, tapi gimana kita bisa menjadi membuat kita semakin dekat sama Allah. Artinya bisnis ini bukan sekedar untung rugi, tapi surga dan neraka juga Ustaz Khaidir ya. Itu yang dilakukan di Masjid Kapal Mujalan. Dan pasti Bapak Ibu sekalian nih banyak yang bingung konsep Ustaz Khaidir, kayaknya harus ke Munjalan gitu, harus lihat langsung gitu kan, biar datang ke Pontianak. Insyaallah itu Buya Yasri udah lihat gimana. Jadi tetap ada buat kuenya Bapak Ibu sekalian, nggak ngaji aja. Iya. Tetap ada yang buat roti. Ya itu saya tambahin dikit Bang Gun ya. Tadi nanya tuh kan. Ya, bagaimana tentu sistem penggajiannya? Kita profesional, gajinya gaji PT, bukan gaji seikhlasnya, enggak ada itu. Oh, standar emang benar-benar standar. Terus standar seharusnya. Kapan buat rotinya? Itu ada waktunya sendiri buat rotinya. Emang ada tim produksi sendiri yang mengurus hal itu. Jadi enggak bakal masuk akal ketika kita tuh menjelaskan sesuatu yang enggak pernah kita lihat. Kadang orang bakal menyangka itu sesuatu yang enggak pasti, tapi ketika ada data baru terbuktikan kayak gitu. Kayak gitu Bang Gun. Siap, ini udah hampir pukul 10 ya. Insyaallah udah terjawab ya. Nanti ada sesi teknis pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti bisa saya bantu jawab, atau mungkin nanti yang sudah pernah ke Munjalan juga bisa cerita-cerita ya setelah ini. Jadi ini sesi materinya kita akhiri dulu ya, kurang lebih 2 jam kita membersamai insyaallah. Jazakallah, makasih banyak Ustadz Khaidir ilmunya. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan Ustadz Khaidir sehat selalu, berkah selalu, senantiasa dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Mudah-mudahan nanti bisa bertemu lagi di sesi berikutnya. Mudah-mudahan nanti kita ada sesi khusus ya, insyaallah mungkin nanti bersama
Bapak Ibu yang sudah mungkin punya usaha ataupun juga masjidnya yang sudah bangun usaha, ya nanti kita buat sesi-sesi sharing lagi ya insya Allah depannya. Mungkin Ustaz Edir ada yang ingin ditambahkan atau disampaikan penutup? Oke, mungkin karena mungkin ingin sampaikan sama jamaah, sama teman-teman juga masjid, maka tadi perlu benar-benar clear dan selesai. Ini closing statement ya dari saya ya. Jadi harus benar-benar percaya dan yakin. Sebenarnya dalam Islam itu kepercayaan tuh hal paling utama. Jadi ketika kita percaya sepenuhnya sama Allah yang mengatur sebuah rezeki yang kita miliki, nah kita akan sampai pada tahap ketika kita akan mempercayai itu. Jadi ketika kita berusaha benar-benar yakin hal tersebut dikerjakan, itu karena semua atas izin Allah, makanya kita akan merasa semua yang dimiliki hari ini akan membuat kita percaya dan yakin sepenuhnya semua yang terjadi itu atas izin Allah, dan yang didapatkan hari ini pun karena izin Allah. Kayak jangan sampai kita berusaha mengejar membuka Baitul Muamalah, tapi kita nggak percaya step yang seharusnya kita lakukan, bahwasanya ada aturan dalam Islam untuk mengerjakan. Dan itu aja dapat saya sampaikan, Bang Gun. Makasih banyak semuanya. Jangan percaya tuh 796. Allah Maha Kaya, kata Salman. Percaya aja dulu, kerjakan. Insya Allah akan dapat sesuatu yang hadiah terindah, dan itu tidak bakal pernah ada dalam gambaran kita sebagai manusia. Seperti itu. Mungkin gitu. Baik, alhamdulillah. Jazakallah khairan Ustaz Khaidir, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nanti kita akan coba perlihatkan ya nanti video ya di kapal menjalan. Kalau misalnya nanti ada video ini Ustaz Khaidir tentang profil amal usaha nanti. Oh iya. Siap. Baik, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, insya Allah materi tentang prinsip dan kaidah ya muamalah berbasis masjid tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Khaidir. Insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya bersama Ibu Ben, nanti akan detail juga. Sebenarnya profil Masjid Kapal Munjalan sudah dibahas ya, sudah dibahas di pertemuan-pertemuan awal ya. Profil singkat apa saja yang ada di Masjid Kapal Munjalan, di Baitul Malnya ya, kemudian Baitul Muamalahnya juga secara singkat. Tapi ini kita belajar tentang prinsip dan kaidah ya. Insya Allah nanti akan dibahas detail lagi ya nanti bersama ya Bung Ben juga di sesi berikutnya. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah kita tutup dulu pertemuan malam hari ini. Setelah itu nanti boleh yang ingin lanjut kita bisa sharing lagi, diskusi lagi. Jazakallah Ustaz Khaidir, terima kasih banyak. Insya Allah materinya nanti akan disampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Bapak Ibu sekalian sama-sama kita tutup pertemuan kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ya, saya cari video.